ada yang سجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها لسجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi kita di acara mingguan kita The Arena. Di acara ini insyaallah kita akan berdialog dan berdiskusi, dan kita menyediakan panggung untuk non-muslim untuk hadir di dalam room kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka dialog yang elegan, dialog yang beradab, dan menjunjung tinggi keilmiahan. Makassar Mu'allaf Center Indonesia adalah sebuah yayasan yang bergerak di dalam dunia kristologi dan juga pembinaan mu'allaf, menegakkan dakwah Islam dan sekaligus mengantisipasi dari gerakan-gerakan pemurtadan dan juga menolong saudara-saudara kita yang baru memeluk agama Islam. Yayasan ini sendiri diketuai oleh Bang Zuma, ya. Banyak orang memanggilnya Bang Zuma, ada Ustadz Zuma, dan lain-lain. Nah, ikhwani fiddin, sambil kita menanti masuknya Ustadz Zuma, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk menerangkan sedikit, atau saya akan coba untuk menerangkan sedikit kenapa program ini harus ada, ya. Sambil juga kita menunggu admin untuk membagikan link StreamYard, ya. Kita akan mempersilahkan saudara-saudara kita yang non-muslim, kita utamakan untuk masuk dan kemudian berdiskusi agama dengan kita, atau mungkin ada hal-hal yang dia merasa berat di dalam pemikirannya untuk memahami Islam. Nah, disinilah arenanya. Nah, jadi di arena ini sebenarnya adalah program yang kita canangkan kurang lebih sebulan yang lalu, sudah bergulir beberapa kali, ya. Meskipun ketepatan waktunya kadang-kadang belum bisa menyesuaikan, tapi ala kulli hal, alhamdulillah kita terus istiqomah, setiap minggu kita adakan di arena. Nah, kenapa misalnya di arena ini perlu ada? Pertama, ini dalam rangka untuk mengundang mereka yang biasanya hanya ngerumpi di grup-grup tertentu. Nah, di sini
mereka tidak harus ngerumpi, ya. Silahkan mereka masuk, bertanya, diskusi dengan sebebas-bebasnya. Tapi tentu dengan etika yang bagus, dengan etika yang kita bisa saling menghargai, ya. Nah, itu semangat yang ingin kita bangkitkan lewat The Arena ini. Saya minta admin kalau misalnya sudah ada tamu langsung saja dinaikkan, ya, karena saya bukan yang pegang ini, ya, bukan yang pegang yang bagian behind the program, ya. Ada adik kita Yusuf yang ada di belakang meja yang menaikkan. Kalau misalnya ada, coba dibagikan dulu linknya, teman-teman, link StreamYard-nya dibagikan di live comment, mana tahu ada yang ingin berdiskusi. Oke, sambil mungkin kita menanti siapa saja yang ingin naik, kita akan coba membahas apa yang kira-kira bisa dibahas, ya, teman-teman, ya. Atau mungkin ada pertanyaan mungkin dari saudara-saudara kita Muslim atau Kristen, ya, silahkan disampaikan mungkin di live comment, ya, biar bisa kita lihat dan mungkin untuk kita jawab. Ada mungkin yang ingin, ini sudah ada AK Islam, silakan dinaikkan dulu karena belum ada. Ya, nanti yang sudah di backstage, ya, silakan sampaikan ke posisinya, ya. Kalau sudah ada, sampaikan saya ingin naik, begitu, sehingga kita bisa sapa-sapa dulu. Channel Akas Sikam dinaikkan aja, Dek. Adek Yusuf dinaikkan mungkin yang Akas Sikam itu. Oh, sudah out. Oke. Oke, kita komunikasinya di sini saja, Dek, ya, di private chat, ya. Kalau misalnya sudah out, disampaikan saja. Oke, di sini ada Pak Lepot. Ya. Mungkin Pak Lepot silakan dinaikkan. Ya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Lepot yang legendaris itu, Kak, ya? Gimana kabarnya Pak Lepot? Iya, Semar. Legendaris yang mana, Pak? Oh, sorry. Pak Lopot itu. Alhamdulillah baik, Pak. Iya, soalnya ada Ya, Pak jadi Lopot. ini kedua kali ya ketemu, kemarin sempat ketemu. Sebenarnya ya, saya ini kalau di forum agak live terbuka. Iya. Ya, sebentar Pak. Suaranya itu kurang begitu kedengaran jelas. Oke Pak. Udah saya matikan yang satu. Lupa tadi. Oke. Sekarang gimana Pak? Lumayan, alhamdulillah lumayan. Iya. Ya, sebenarnya saya itu kepengennya di forum agak tertutup ya. Karena kalau saya bertanya di forum-forum terbuka begini sering banyak imbas. Ya, saya Muslim. Dan sekarang nih usia udah 59. Masya Allah. Ya, udah senja nih, udah mendekati garis finish. Namun ya agak masih belum terasa nyaman gitu. Dalam berislam itu belum bisa menikmati fokus gitu lah. Dengan ibadah masih banyak ya gangguan. Gangguan apa itu Pak? Iya, karena ya gangguannya dari pikiran kayaknya. Jadi maksudnya hal, apa yang menghantui pikiran itu apa? Oh, jadi langsung saja di poin-poin di forum-forum seperti ini Pak ya. Gak apa-apa, karena itu kepengen kenalan dulu. Iya. Namun saya cari gitu kontak-kontak yang orang-orang yang pingin
saya ajak diskusi itu agak susah ya, seperti pengembara, nihilisme deh. Saya suka kayaknya. Iya. Oh, ini satu cara berpikir aja ya, Mbak. Aduh, agak gugup nih ngomong sama Pak Ustadz nih. Waduh, biasa Ya, aja Pak, biasa aja. seperti saya sering nonton Zakir Naik itu. Di suatu kesempatan beliau mengatakan bahwa 80% Quran itu sudah fix ya, sudah terbukti secara ilmiah menurut pengamatan beliau. Namun ada 20% hal-hal yang masih ambigu. Nah, tapi menurut beliau 20% itu kalau yang 80% itu condong kepada kebenaran, insya Allah 20% itu pasti juga, bukan pasti, insya Allah ke sana arahnya, kepada terbukti secara ilmiah nantinya. Nah, dalam hal ini saya berpikir bahwa seorang Zakir Naik saja seperti itu kan, bahwa masih ada 20% yang dianggap ambigu oleh beliau. Apalagi dengan cara berpikir saya, seorang ilmiawan aja, yang seorang dokter, seorang penghafal yang Masya Allah hebatnya ya. Nah, jadi dengan berpijakan di situ, waduh, sebenarnya gangguan saya ini udah lama, berarti memang udah sejak kecil mungkin. Ya, saya anggap ini gangguan cara berpikir. Walaupun saya berpikir itu nggak diundang. Jadi ketika saya membaca dalam Al-Quran, misalkan saya dengar ceramah, Al-Quran terjemahan tentu ya, walaupun saya pernah sebentar di pesantren, namun pendidikan formal saya memang kurang bagus. Jadi banyak yang mengganggu gitu, apalagi di forum-forum diskusi. Mungkin saya juga terpengaruh oleh itu. Karena sejak lama saya ini sering berkecimpung di organisasi, bahkan di PI, di Islam kan. Pelajar Islam Indonesia ya. Ya, pernah juga di Kemuhammadiyaan, di forum-forum diskusi seperti di blog-blog dulu ya, di Bloggernas gitu, di Facebook. Memang banyak saya itu berdiskusi, namun bahkan saya ada grup diskusi sendiri. Namun kalau saya bahas-bahas pemikiran saya di forum-forum seperti itu, banyak sekali pertentangan. Nah, jadi salah satu, saya ambil contoh aja, salah satu ya, ini pernah saya bawa di Basin Channel, namun akhirnya di sana juga nggak mau membahas masalah-masalah. Ya, pernah sekali saya membawa pokok bahasan tentang surga dan neraka, itu kurang mendapat apresiasi ya. Ya. Mungkin Pak Lepot mungkin lebih mengkerucut ke apakah pertanyaan, apa pernyataan, karena sistem di arena ini kita naikkan satu-satu. Jadi biar ada kebagian teman-teman kita yang lain lagi. Ya, oke, Pak. Enggak, saya cuman pengen tanya, ada kemungkinan nggak bisa saya nanti berdiskusi di tempat lain gitu? Oh, bisa sekali. Coba tolong JSON-nya diturunkan dulu, Dek. Yusuf, sebentar kita hormati Pak Lepot dulu, sebentar baru naikkan lagi. Diturunkan dulu ya. Oke. Ya, silakan Pak saya Lepot. seluang Pak Zuma aja, kapan waktu luang gitu, apakah Oh iya ya. Ini saya bukan Zuma ya. Saya mohon maaf, saya Alwan. Oh, Alwan ya? Oh, iya, Alwan TV ya? Iya, mirip-mirip memang suaranya. Ya, bukan salah Bapak ini, memang suara tadi. Saya kira suara kami suaranya mirip. Pak Zuma tadi. Iya. Jadi gini, intinya ada banyak yang ingin didiskusikan kan ya. Iya. Yang mungkin menjadi bagian dari pemikiran Bapak. Kalau saya tanggapi dulu yang maksud Zakir Naik, sebenarnya kata-kata ambigu saya pikir apa Bapak bisa yakin ya bahwa yang beliau katakan itu ambigu ya? Ambigu yakin, dalam Pak. Al-Quran ya? Yakin. Itu videonya ada udah saya. Ya, saya pernah lihat juga yang beliau katakan itu bahwa kurang lebih sekitar
80% ya mungkin kalau nggak salah, karena ini kan tidak begitu terekam bagus di hafalan saya. Beliau katakan bahwasanya yang sudah berhasil terungkap atau tersingkap secara di dunia sains ya, atau secara teknologi lah kita katakan, ilmu pengetahuan lah ya yang berkembang di masyarakat, itu 80% yang dulunya tidak begitu jelas atau ambigu itu sudah mulai terungkap. Lalu ada yang lain yang belum terungkap ya. Kalau saya sendiri berpikir itu bagian dari penjelasan yang menurut saya masih sangat bisa permissible maksudnya bisa diterima, karena kan memang ini beliau sebagai seorang pakar keislaman dalam konteks dialog lintas agama, yang dia berikan itu kan sebenarnya hanya gambaran umum. Dia tidak masuk ke ranah misalnya takwil atau penjelasan pemikiran dari para ulama tentang pendekatan kepada Quran, ya kan? Karena kalau kita lihat dialog dari para ulama tentang apakah Quran ini bisa diselaraskan dengan ilmu pengetahuan yang diketemukan sekarang. Ya, misalnya beberapa ayat di dalam Al-Quran itu, ini mengindikasikan tentang ini, terus kemudian dibawalah penelitian-penelitian yang diketemukan sekarang. Nah, ulama itu sendiri ada berbeda pandangan. Ada yang ulama yang menerima dan menganggap bahwa itu absolut bisa dikaitkan, tapi ada sebagian ulama yang beranggapan bahwasanya jangan tergesa-gesa dalam mengkorelasikan antara ayat ini dengan ilmu pengetahuan yang ada itu, karena sifat ilmu pengetahuan kan berkembang, Pak. Iya, bahkan teori evolusi sendiri kan masih belum sampai ke titik yang bisa diterima oleh mereka sendiri, karangan di kalangan evolusionis gitu. Ya, ngerti, Pak. Iya, seperti itu. Nggak gini, Pak Palwan ya. Tadi saya nyimak ada pembicaraan, namanya suaranya mirip dengan Palwan. Ini apa benar Palwan ini? Tadi ada diskusi antara Islam dan nihilisme pengembara itu ya, nihilisme. Apa Bapak itu tadi pernah Bapak kan? Iya, dengan berarti benar ya, suaranya mirip dan cara-cara penguraiannya. Ya, suaranya ya, sebenarnya saya udah nitip di komentar di mana saya bisa menghubungi dua orang ini. Walaupun saya ini saya tadi cari linknya pengembara nihilisme. Gini aja Pak Lepot. Pak Lepot, nanti saya masukkan di sahabat MMCI ya. Masukkan nomor HP-nya di sini biar admin kami nanti yang masukkan nomor Bapak di sahabat MMCI, nanti kita bisa diskusi panjang di sana ya. Oke. Oke Pak Lepot, begitu aja dulu. Komentar aja ya. Di private chat Pak. Jadi jangan keluar dulu. Ya, langsung aja diketik di private chat sini. Oke. Nanti saya minta admin turunkan Bapak di backstage. Bisa begitu? Iya. Oke, bisa Pak. Oke, terima kasih Pak sebelumnya. Iya, sama-sama Pak Lepot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, silakan diturunkan Dek Yusuf. Silakan dinaikkan dulu yang non muslim. Jadi kita selalu berikan tempat non muslim dulu untuk naik. Di sini ada Jason sudah siap untuk naik. Ya, sambil kita tunggu Bang Zuma ya. Bang Zuma lagi tadi ada katanya ada urusan sedikit. Jason out ya. Oke. Yang satunya lagi siapa tadi? Ada Pak Andi ya. Pak Andi, dinaikkan aja Pak Andi deh. Ada Yusuf. Atau mungkin gini aja, Yusuf naik aja sudah. Ada Yusuf naik aja, naik. Ada Yusuf naik juga biar saya nggak capek tanya-tanya. Naik aja. Ada Yusuf naik aja dulu, naik aja. Ya. Oke.
Gini, di sini aja standby. Kita jadi kalau misalnya nggak ada orang, diinfokan langsung ini ada yang mau naik gitu aja ya. Daripada capek ngetik lagi. Oke. Buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Makassar Molat Center Indonesia, ayo teman-teman kita dukung channel Makassar Molat Center Indonesia untuk terus maju di dalam bidang kristolog, di dalam bidang Islamologi, agar bertambah dan semakin maju ilmu yang kita dapatkan. Iya, betul. Langsung aja di subscribe, jangan lupa di like dan juga di share buat teman-teman, karena ilmu itu adalah harta yang paling berharga untuk kita miliki. Sampai mati kita akan membawa ilmu itu. Ya nggak Pak Alman, betul nggak? Iya, betul. Jadi ilmu itu yang membimbing kita ya, guidance kita di dunia ini. Orang kalau ingin kaya dengan ilmu, ingin jabatan dengan ilmu. Tapi kalau misalnya kayak ilmu doang, nggak kayak harta, itu bagaimana Pak? Bagaimana? Kalau misalnya ada orang kaya ilmu tapi nggak kaya harta, itu gimana Pak? Ya paling tidak kalau dia punya ilmu itu dia nggak gampang dibodoh-bodohi gitu. At least itu paling tidak itu. Karena ada orang yang kaya tapi tidak punya ilmu, itu malah gampang dibodoh-bodohi gitu. Dan ada satu ulama kalau nggak salah Imam Malik itu punya ilmu yang luar biasa. Seketika harta bendanya dirampok, dia katakan, kamu bisa merampok harta benda saya, tapi kamu tidak bisa mengambil harta yang paling berharga yang saya miliki, yaitu ilmu yang ada di dalam dirinya. Ya kan, kalau misalnya ilmu kita taruhlah banyak, hilang harta masih bisa kita cari dengan ilmu yang kita miliki, dengan keterampilan yang kita punyai misalnya. Ya, tapi kalau orang yang tidak punya ilmu, maka dia tidak bisa menjaga apa yang mungkin dia sudah raih. Bisa hilang dengan seketika, bisa disesatkan, bisa disimpangkan, kira-kira seperti itu. Nah, ini ya. Kalau kita pikir juga, harta dulu atau ilmu? Jadi kita punya harta dulu baru punya ilmu, atau punya ilmu dulu baru harta? Kalau kita punya harta kan otomatis kita bisa cari ilmu. Tidak juga. Karena kan kalau orang yang punya harta itu boleh jadi dia tidak punya lagi istilahnya waktu dan kondisi yang memungkinkan dia untuk menuntut ilmu begitu. Karena kekayaan itu kan tidak ada dia bukan menjadi asbab atau sebab seseorang itu bisa pandai. Ya, dia mungkin bisa sekolah, dia mungkin bisa dapat gelar dengan hartanya, dia bisa bayar misalnya, tapi dia belum tentu ilmui gitu. Jadi ini suatu hal yang sangat berbeda gitu. Dan juga kenyataannya ya, kalau kita bicara fakta di lapangan itu adikku ya, bahwa orang-orang yang rata-rata yang Allah tinggikan derajat, yang Allah berikan kemuliaan, termasuk mendapatkan kekayaan, itu rata-rata orang yang berilmu gitu. Makanya kan tidak henti-hentinya itu orang yang sudah pebisnis, dia pasti belajar lagi itu, ikut training A, ikut training B untuk supaya dia lebih paham lagi kan. Bagaimana bisa orang yang tidak punya ilmu itu mempunyai perusahaan yang berkembang kalau dia tidak belajar, kalau dia tidak tahu tentang bagaimana cara manajemen yang bagus, bagaimana cash flow, keuangan masuk keluar, cara ngaturnya kayak gimana. Oke, Pak. Saya boleh bergeser tidak, Pak? Kenapa? Boleh saya geser enggak, Pak? Boleh. Ini sambil kita nunggu sih sebenarnya ini. Kalau misalnya manusia lebih bagus berilmu dibanding berharta, kemudian bagaimana dengan Tuhan kita? Tuhan kita berilmu itu, dia ilmunya datang sendiri, sudah tercipta sendiri, atau ilmunya dia belajar ketika dia sudah berdiri?
mengenai Allah itu. Iya. Iya, jadi begini. Yang pertama, ya kalau kita bicara tentang hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala ini, manusia itu diberikan ilmu itu sangat sedikit, ya. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Pengetahuan kamu bahkan soal ilmu itu sangat sedikit. Ya, tidak bisa kita mengetahui itu hal yang sangat banyak. Ambil contoh aja gini, pengetahuan kita tentang kehidupan orang lain itu sendiri sangat minim. Sebegitu terbatasnya kita itu. Bahkan digambarkan ilmu yang Allah berikan kepada manusia itu ibaratnya seperti jari yang dimasukkan ke dalam air lalu diangkat kembali, dan yang tersisa di jari itu adalah ilmu yang Allah berikan di muka bumi ini. Jadi banyak hal yang tidak tersingkap, yang belum Allah, yang memang Allah tidak berikan dikarenakan keterbatasan manusia itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita bagaimana Allah, ilmunya Allah, ya kita hanya bisa mendapatkan informasi dari Al-Quran bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang menguasai ilmu itu. Tuhan yang menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan bumi. Jadi Tuhan yang Kemudian Pak, itu ilmu sudah tercipta atau dia belajar dulu baru kemudian menerapkannya dan membagikannya kepada umat manusia. Bagaimana Pak? Nah, itulah bagian-bagian daripada hal-hal yang kita tidak ketahui. Dan Allahu a'lam. ya, wallahu a'lam. Makanya itu dalam Islam itu kan kita diajar untuk mengucapkan itu, wallahu a'lam bishawab. Jangankan tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ingin lakukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditegur oleh Allah. Jangan kamu katakan besok saya akan begini, tapi katakan apa? Insya Allah, ya. Jika Allah menghendaki. Jadi ada ranah yang memang batasan kita. Makanya kan dalam hadis dikatakan jangan kamu la tafakkar fi dzatillah. Jangan kamu bertafakkur tentang zatnya Allah, tentang bagaimana Allah. Allah itu begini. Karena banyak orang yang akhirnya itu jatuh kepada syubhat, ya. Ini saya pernah alami deh sendiri. Saya ulangi di sini sambil kita nunggu yang lain. Jadi saya dulu waktu SMP, ya, pulang dari masjid, tidak tahu begitu tiba-tiba ada yang masuk di pikiran saya gitu. Saya pulang, saya buka terjemahan Quran, saya kebetulan di rumah ada terjemahan Quran. Lalu kemudian di situ saya sambil duduk, lantas ada yang terlintas di kepala saya. Jadi terlintas kayak mengatakan seperti ini. Allah menciptakan seluruh langit dan bumi. Iya kan? Tidak mungkin ada pencipta kalau tidak ada yang kalau tidak mungkin ada yang dicipta kalau tidak ada penciptanya. Jadi semua ini pasti ada penciptanya. Terus tiba-tiba terbesik di lintasan kepala saya itu, kalau misalnya Allah itu mencipta dan dia ada, maka bagaimana dia bisa ada? Berarti dia juga dicipta. Kalau Allah punya pencipta, lalu siapa penciptanya Allah? Lalu pencipta Allah ini ada siapa lagi? Begitu tuh bergejolak di kepala saya. Pusing saya kan? Ya, jadi kalau Adik Yusuf berhadapan dengan kondisi seperti itu, bagaimana? Oh, alam sih saya insya Allah masih menerapkan ya Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Iya, Kalau tapi emang dia yang menciptakan saya, ya dia yang saya tuhankan. Begitu, Pak. tapi tidak pernah sampai kepikir ke situ ya, seperti yang saya pikirkan waktu SMP ya. Ya mungkin pernah terbesit, tapi ya kita batasin juga pikiran-pikiran kotor seperti itu, Pak. Benar sekali. Jadi akhirnya saya kemudian baca hadis ya, dan itu alhamdulillah agak menenangkan hati saya bahwasanya rupa-rupanya itu adalah bisikan setan. Jadi kata hadis itu mengatakan bahwasanya kalau ada di dalam ini persis sekali seperti jawaban itu. Kalau ada pikiran yang
ingin berpikir tentang siapa yang menciptakan Allah, kata Nabi SAW, maka sesungguhnya itu dari syaitan, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari syaitan ar-rajim, syaitan yang terkutuk. Inilah bisikan-bisikan ya, yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan rasa was-was ke diri manusia. Dan itu yang kerap kali masuk ketika seseorang itu terpikir padanya syubhat. Ada beberapa buku yang saya baca juga menerangkan, kalaulah Allah misalnya itu pencipta, bagaimana bisa dia ada di dalam siklus rotasi cipta dan mencipta? Karena ketika kamu mengatakan Allah itu pencipta, maka tidak mungkin dia dicipta. Karena posisi dicipta dengan mencipta ini tentu jelaslah berbeda. Itu bahasa filsafat yang pernah buku yang saya baca. Tapi saya pikir cara yang terbaik itu apa? Kita menyadari bahwasanya ada hal-hal yang di luar dari kemampuan kita. Ya, kita ingin tahu. Makanya dalam Islam itu kan dibatasi, ya kan? Dibatasi dalam artian seperti itu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu itu tidak diberikan ilmu itu kecuali sedikit saja. Nah, pemahaman ini yang harus dipertegas gitu. Belum ada yang masuk. Mungkin perlu dibagi lagi linknya. Iya, saya lagi membagi-bagikan linknya, Pak. Atau mungkin ada yang mau tanya kepada Yusuf, tafadhal. Ini Yusufnya ada. Ya, Mantap, saya kemarin dari pantai itu. Lumayan lah. Makassar punya tempat wisata yang luar biasa menurut saya. ya teman-teman yang di live chat ya, ini Yusuf selama di Makassar ini kerjanya ngebolang ya. Masya Allah. Dia suka dengan alam ya, jadi senang dia dengan mencari inspirasi di keramaian, di kesunyian. Nah ini luar biasa. Tapi Oke. dengan kita berpikir, dengan kita menjelajah, pikiran kita ikut terbuka loh, Pak. Oh iya, betul. Oh, ternyata ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Selama ini kita nggak tahu, baru kita tahu. Ya gitu, Pak. Itu yang saya alamin. Iya. Kalau di dalam Al-Quran itu malah dianjurkan itu untuk kita itu lebih banyak hijrah. Bahkan salah seorang ulama itu Imam Syafi'i itu punya buku namanya Diwan. Itu kumpulan syair, kumpulan puisi. Nah, salah satu puisi yang terkenal itu adalah puisinya tentang kamu tuh inilah bergerak. Maksudnya kayak mengembara. Jadi katanya kamu jangan di kota terus, kamu harus mengembara. Coba nanti cari-cari syair namanya syair pengembara Diwan Asy-Syafi'i. Bapak tadi bahas ngebolang itu, saya ngebolang jadi teringat bagaimana cerita Isa di dalam Alkitab. Gimana ceritanya? Ya. Beliau kan Nabi Isa kan Suaranya kecil. Oh, sebentar Pak, ada tamu Pak. Oh, ada tamu. Oke, kita persilakan dulu. Ada Yusuf, nggak usah turun ya, di situ aja. Siapa tahu ingin menambahkan. Iya, jadi kalau soal mengembara itu Allah katakan innal ardallaha wasi', ya, bumi Allah ini luas. Ya, kalau anak muda ya jalan-jalan, jangan di rumah terus, jangan di depan HP terus. Masa muda dimanfaatkan gitu. Cari hal-hal baru, berkeliling, ya, cari pengalaman. Karena kalau sudah tua, pengalaman itu sudah tidak mungkin dicari lagi. Tidak mungkin didapatkan lagi. Karena sudah beda masanya. Ya, kalau orang-orang tua yang didiskusikan itu asam urat, diabetes. La haula wala quwata illa billah. Coba saya WA Bang Zuma. Ini ada tamu di mana ini? Ada tamunya di mana? Oke, baik teman. Halo, Pak.
Ada tamu di mana? Ada tamu di live chat apa di mana? Oh, tidak Pak, tadi di depan ada tamu. Maaf, maaf. Oh, subhanallah. Iya. Oh, tadi Iya, saya ngomong apa ya? Perjalanan ya? Ngebolang iya, ya? iya, iya. Oh, Yes. astagfirullah. Iya, Masya Allah. Itu kalau ingat-ingat ngebolang, jadi ingat juga ceritanya Nabi Isa itu. Hmm. Dalam dia menyebarkan agama Allah Hmm. sejak dia lahir. Nah, itu dia kan lahirnya di Bethlehem, ada di Lukas 2 itu. Kemudian disunat tuh. Disunat itu dibawa ke bait suci di Yerusalem itu kan tetap Hmm. juga ada di Lukas 2 itu. Terus Yusuf dan Maria, bapak dan ibunya membawa Yesus itu kan ke Bethlehem lagi tuh Hmm. buat menghindar di dalam artian itu kan waktu itu ada pembantaian bayi oleh Herodes di Matius 2 itu ada. Iya. Terus balik lagi Yusuf ya bapaknya dari Isa kembali deh ke Hmm. tanahnya orang-orang timur dari Hmm. Mesir. Hmm. Panjang sekali ada cerita-ceritanya Yesus itu bermakan Suaranya hilang orang. lagi. Suaranya. Halo? Iya, iya, iya. Oke, lanjut. Iya. Yesus juga pernah merasakan Paskal ternyata, Pak. Iya. Waktu umur 12 tahun itu saya masih ingat. Jadi ibaratnya dari satu tempat ke tempat lain, dari bait Allah yang satu ke bait Allah yang dua, bapaknya tukang kayu. Kan bapaknya tukang kayu dan mengikuti jejak ayahnya itu 20 tahun lebih itu. Hmm. Kalau Bapak ada nggak tahu sedikit tentang mujizat Yesus? Iya, merubah air jadi anggur. Mengontrol alam. Jadi memberi makan 4.000 ya. 5.000. 5.000 ya, 4.000, 5.000. Iya. Ya, Kalau misalnya Nabi Muhammad punya cerita juga dia memberi makan berapa orang, Pak? iya itu ada beberapa versi itu untuk kisah itu sendiri. Jadi masih perlu ditelisik tentang kesahihan daripada hadis tersebut. Kisah itu tadi. Cuman begini sebenarnya sih kalau kita ngobrol tentang sifat daripada para nabi Allah ya, kalau kita kaitkan dengan mengembara, ya, berdakwah, itu sebenarnya sudah dilakukan oleh para nabi-nabi yang dahulu sekalipun juga. Idris, Nuh, kemudian Yakub dan lain-lain ulama, para nabi itu sifatnya seperti itu. Kalau Rasulullah SAW itu juga orang yang suka mengembara juga, yang pergi ke Syam, berdakwah, berdagang dan lain-lain. Artinya karakter daripada para nabi itu kadang-kadang punya kecenderungan yang sama gitu. Ya cuman ini kan kita bicara konteks masa lalu ya, tidak digambarkan seperti sekarang ini. Nah, ini kita mau bahas yang mananya nih, ngebolangnya atau sisi lainnya? Yusuf. Iya, halo. Iya. Oh, iya. Jadi gimana, Pak? Jadi ngebolang gimana, Pak? Yang Yesus Iya, mengubah air menjadi anggur. iya. Oh, Maksudnya itu apa di yang mau Yohanes 2 dibahas? ayat 1 tuh. Apa yang mau dibahas maksudnya? Enggak. Tadi Bapak ngomong itu air menjadi anggur ada di Yohanes 2 ayat 1 itu. Iya.
air menjadi anggur. Oh. Kalau Nabi Muhammad itu punya mukjizat apa aja Pak, kalau saya boleh tahu? Sebenarnya mukjizat Nabi SAW yang terbesar itu adalah Al-Quran itu sendiri sebenarnya. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang mukjizat-mukjizat Nabi. Kadang kalau kita baca di beberapa buku sirah nabawiyah, tapi sirah nabawiyah sendiri ini kan tidak semua itu gini. Saya mungkin harus jelaskan ke Dek Yusuf seperti ini. Yang pertama, sumber informasi agama Islam ini kan pertama Al-Quran ya. Itu absolut dia, absolut itu. Itu wajib kita imani, nggak mungkin tidak, karena itu Allah yang menjaganya. Tapi kalau kita bicara tentang hadis, lalu ada sirah, di situ sirah yang memuat hadis, lalu ada tafsir yang memuat hadis. Nah, lingkup hadis ini dalam dunia Islam itu selalu masuk, dia tidak akan lolos begitu saja. Dia akan masuk ke dalam satu, saya anggap sebagai satu tempat di mana dia akan dikoreksi dulu kebenaran hadisnya. Dan ulama yang mempelajari ini ada banyak ulama yang mengkhususkan dirinya untuk mempelajari, memeriksa kebenaran dan ketidakbenaran hadis itu. Nah gitu. Jadi ilmunya dikenal dengan ilmu mustalahul hadis. Nah, ulama-ulama yang khusus mempelajarinya itu disebut dengan muhaddits, ya, atau bahkan ahlul hadis, ahli hadis. Dia cross check itu semua dulu hadisnya, apakah hadisnya ini dia itu hadis yang lemah, ya, ada beberapa tingkatan itu ya, ada dhaif, ada maudhu', ada sahih, ada hasan, ada hasanun sahih, ada mutawatir. Kemudian dilihat juga ya, tadi ada ahad, ada mutawatir, itu tergantung rawinya. Lalu dilihat sanadnya. Jadi memang belajar Islam ini tidak serta-merta, ya, saya katakan begitu. Misalnya ada orang tiba-tiba belajar Islam, lalu dia mengaku faham, itu pasti kita sanksikan. Kita akan tanya dulu backgroundnya, apakah kamu sudah pernah membaca atau menguasai cara pengambilan informasi di dalam Islam atau tidak. Karena hadis, kalau orang bertumbuh pada hadis ini penuh dengan kritik. Ya, penuh dengan kritik dalam artian ulama kita itu selektif memilih hadis, karena di zaman dahulu itu ada orang-orang yang sengaja memalsukan hadis. Bahkan Nabi SAW sudah menubuatkan, ya, kalau bahasa kita ya. Nabi sudah mewanti-wanti kita, ya. Nabi katakan bahwasanya akan ada orang yang sengaja untuk memalsukan berita-berita itu. Sehingga Nabi katakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang secara sengaja terang-terangan mengambil informasi tentang diriku atau mengatakan itu dari aku padahal itu bukan dari aku, maka hendaknya dia menaruh tempatnya itu di dalam neraka, gitu. Itu diwanti-wanti oleh Nabi SAW, dan itu terjadi. Itu terjadi di dalam sejarah Islam itu, ada kurang lebih puluhan ribu, ratusan ribu. Makanya kita seperti ada hadis di dalam tafsir misalnya. Itu kita, kalau orang yang terpelajar ya, dia tidak akan langsung mengiyakan itu. Dia akan lihat dulu hadis yang dimasukkan di buku tafsir ini ada sanadnya atau tidak. Kalau tidak ada, maka itu ditinggalkan. Pasti ditinggalkan. Nah, seperti itu deh. Kurang lebih seperti itu. Ini di ada sini PH. sudah hadir PH Pak. Gimana nih? Halo PH. Halo. Suaranya ada Yusuf, robot dia. Saya sapa dulu iya. ya. Halo. Terdengar Pak? Oke. Bagaimana di sini sudah hadir PH di sini? PH, apa kabar? Halo. Ya Pak Ustadz. Oke. Jadi Pak, silakan dilanjutkan, mau diskusi apa? Ya, ini PH dengan silakan mungkin dulu.
Ya ini Iya, Pak, kurang ngerti nih Pak. Apa yang dipijit nih Pak? Dengar Pak ya? Halo? iya, kayak kurang begitu jelas ya. Oh iya Pak, baru belajar nih Pak, ngelik-ngelik, kekelik lah ini. Iya, iya, iya. Udah lah Bisa Pak, perkenalan dulu Pak, perkenalkan diri dulu. Pak dari mana? Agamanya apa? ya Muslim. Tinggal di Aceh nih Pak. Masya Allah Aceh ya. Serambi Mekah. Di perbatasannya Pak. Ya, berarti di pinggir Serambi Mekah. Silakan Pak, apa yang mau Bapak mungkin ikut tambahkan atau ikut diskusi, silakan. Ini Pak yang menyampaikan tadi ya ceramahnya Zakir Naik. Mm-mm. Saya kan pernah dengar kata ambigu. Iya. Jadi, Pak Zakir Naik itu kan nyampaikan, coba tunjukkan satu ayat yang menyatakan sembahlah aku Yesus dengan tidak memakai ambigu. Gitu dalam videonya Pak. Setelah itu sain yang di Al-Quran itu sudah 80% yang benar. Tinggal 20% lagi kita menunggu kebenarannya. Nah, itu adalah Pak yang mau saya sampaikan. Lainnya Mengklarifikasi yang barusan ya. iya, yang Bapak tadi. Oh, iya. Kebetulan saya ada nonton video beliau. Itu Pak, kata ambigu. Jadi kata ambigu itu tolong tunjukkan satu ayat yang menyatakan Yesus Tuhan. Yang tidak ambigu. Iya, betul. Iya, betul. Nah, itu satu lagi Pak, saya ini udah tua nih, melihat anak saya Christopher ini iri hati saya Pak. Ya jelas dia lebih tampan Pak. Kalau Bapak iri sama yang tampan begini ya susah ini. Tidak Pak, bukan tampannya Pak. Terus apanya? Beliau ini muda. Ya iri lah pokoknya Pak. Oke Pak, iri aja Pak. Assalamualaikum. Yusuf jawab lah ya. Iya Pak, kenapa Pak ceramah Dr. Zakir Naik? Iya itu tadi Ustadz Alwan. Kebetulan kurang nyambung lah perasaan saya kan. Gitu Pak. Iya, betul. Jadi gimana? Yang masalah, ya jadi begini, tadi ada Bapak yang mau diskusi sama kita tadi. Itu ada nomornya deh, nanti tolong dimasukkan ke dalam sahabat MMCI ya. Jadi kita itu ada grup WA, ada namanya Pak Lepot tadi. Pak Lepot tadi mengatakan bahwasanya ada 20% dari Al-Quran itu yang masih ambigu. Nah ini diluruskan sama Pak PH. Yang dimaksud ambigu kata Dr. Zakir Naik itu bukan Al-Qurannya. Pernyataan bahwa Yesus itu Tuhan di dalam Alkitab, dalam Biblos ya. Gitu. Ya, yang ambigu itu bukan Qurannya. Gitu maksudnya. Jadi teman-teman, ambigu itu kayak sesuatu yang jelas. Jadi kerap kali kan kalau mungkin nanti Yusuf yang bisa nerangkan itu, seperti pernyataan aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu dianggap itu berarti Yesus itu Tuhan. Atau misalnya sebelum Abraham ada, aku ada sebelum Abraham kan, seperti itu. Atau misalnya siapa yang melihat aku telah melihat Bapa, misalnya. Itu kan pernyataan-pernyataan yang ambigu sebenarnya. Ambigu itu artinya tidak jelas, belum jelas. Ya, kira-kira seperti itu. Begitu Pak PH ya? Mungkin gitu Pak. Intinya gini, ada pertanyaan, kalau tunjukkan satu ayat sama saya yang menyatakan Yesus itu Tuhan, saya siap dibaptis Kristen gitu kata Pak Ya, Zakir itu Naik. kata Zakir Naik. Ya, betul sekali. Berarti kayaknya tadi Pak Lepot salah kutip mungkin ya. Salah kutip. Gitulah. Iya, oke. Oke, gitu aja Pak. Ada lagi? Yang lainnya nggak ada ilmu saya Pak. Saya lihat anak saya lah.
Christopher. Jadi gini Pak, Ada yang bagaimana sih pembahasan mengenai Isa di dalam Al-Quran? Yusuf mau bahas tentang Aisyah enggak dalam Bible, dalam Biblos? Saya mau bahas Isa di dalam Al-Quran. Oh, Isa di dalam Al-Quran. Iya. Kalau ya sambil kita nunggu yang lain. Di sini sebenarnya sudah mau masuk asar ya. Mungkin saya sedikit lagi kita kayak gantian ya, Dek Yusuf ya. Dek Yusuf monolog, saya sholat, terus saya balik lagi nanti. Jadi kalau kita bicara Isa di dalam Al-Quran itu, pernyataan Isa itu sangat jelas ya, bahwasanya dia mengatakan bahwasanya sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu dalam Al-Quran itu dia katakan, ya sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu seperti ketika dia kalau di Biblos ya, di Maria itu dia ketemu Maria, dia katakan Tuhanku dan Tuhanmu juga. Kalau di Al-Quran itu kurang lebih pernyataannya jelas. Menurut saya juga gini sih sebenarnya, di dalam Biblos itu kalau kita merujuk ke Biblos, justru pernyataan-pernyataan bahwa Yesus itu adalah hamba itu ada clear gitu. Tapi kalau dalam Quran itu seperti ada dialog yang sangat jelas kalau dalam Al-Quran itu. Apakah kamu menjadikan dirimu dan ibumu itu sebagai Tuhan? Kata Nabi Isa, tidak. Maha suci engkau ya Allah, menjadikan diriku ini sebagai Tuhan gitu. Jadi pribadi Isa alaihissalam yang sangat mengerti tentang posisi dia hanya sebagai nabi dan utusan Allah. Ya mungkin Yusuf bisa tambahkan. Yusuf. Halo. Wah, ini ke-mute lagi. Pak PH masih ada? Pak PH. Masih Pak, nyimak aja lah saya nih. Saya ini gaptek nih Pak. Oh iya. Gaptek teknologi. Iya. Jadi kalau kita Yusuf, halo Yusuf. Ya, nggak tahu itu dia lagi di studio, mungkin kurang jelas mungkin. Ya, saya pikir begitu kalau kita bicara tentang Isa di dalam Al-Quran, ya sangat jelas sekali posisi daripada Nabi Isa. Kerap kali kan yang dituduhkan itu kan tentang Ruhullah, Kalimatullah, itu yang kerap kali dituduhkan kepada Quran bahwa itu menunjukkan Yesus itu Tuhan. Tapi sudah berulang kali kita bantah pernyataan seperti itu. Mungkin supaya mengalir, ada lagi Pak PH yang mungkin mau disampaikan? Ini ada Ahmad Marajang. Dek Yusuf. Ya, saya standby aja lah Pak ya. Oh iya, siap ya. Mudah-mudahan ya sehat selalu Pak ya. Aman terus Aceh. Halo. Iya Dek. Ini ada, saya rasa Pak PH cukup. Ini ada Ahmad Marajang, mungkin bisa dinaikkan lagi. Ya kita masih menanti yang ini ya, non-muslim ya. Kayaknya belum ada yang naik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bontang, Kalimantan Timur menyapa ya, saudara-saudaraku semuanya. Wah, Masya Allah. Dari Bontang. Bagaimana keadaan Bontang sekarang? Alhamdulillah, situasi terkontrol dan terkendali di sini. Luar biasa ya. Luar biasa. Bang, cuaca gimana ini cuaca? Cuacanya dulu. Cuaca kurang lebih aja dengan Indonesia bagian lainnya gitu ya. Kurang stabil. Iya. Ini hujan, panas. Iya, silakan. Ya, saya cuman mau nanya gitu, barangkali teman-teman bisa sharing informasi. Kita kan lihat tuh banyak biasa di rumah-rumah saudara Kristiani itu kan banyak foto-foto gambar lukisan Yesus itu yang dianggap Yesus. Nah, yang pertanyaan saya itu lukisan
sumbernya dari mana, tahun berapa itu dibuat, bener enggak itu wujudnya Yesus itu seperti itu gambarnya dia. Terus juga ada yang saya dapat referensi itu lukisan karya Da Vinci ya, yang itu yang ada yang dikatakan Yesus ada di sebelahnya itu ada Maria Magdalena gitu. Yang cakwan, yang 12 cakwan dibagikan itu. Mona Lisa, oh yang itu yang di Lain ada, jadi dia jadi kan Kudus ya, perjamuan Kudus. Jadi perjamuan Kudus itu kan dianggap 12 orang di situ, tapi kalau diteliti di situ ya yang sepertinya berbentuk satunya V, itu ya banyak ada yang bilang itu Maria Magdalena gitu. Itu maksudnya ada referensinya itu tahun berapa dibuat dan sebenarnya siapa yang bikin itu gitu, apakah benar apa namanya silsilahnya itu sampai gitu loh, apa riwayat gambar itu gitu loh. Bener wajahnya Yesus seperti itu apa gimana gitu. Ya, iya ini pertanyaan yang sebenarnya sangat bagus sekali ya. Karena kan kita lihat tuh di rumah-rumah teman-teman Kristiani kan, kalau kita masuk suka dipajang tuh ada foto Yesus yang sendiri, kan ada tuh. Iya betul. Ya, dengan sosoknya yang gondrong, jenggotan, sunnah ya, masya Allah. Ada jenggotnya. Ya, jadi saya gini, kalau kita bicara soal gambar yang biasa dimunculkan itu sebenarnya tergantung denomnya. Jadi denominasi Kristen itu ada banyak, ada yang setuju dengan penggambaran itu, ada yang juga yang tidak setuju. Kalau ditanya misalnya kapan kira-kira tahun pertama kali gambar itu muncul, ya tentunya itu bukan pasti di era awal-awal apostolik ya, karena gambar itu kan dia muncul nanti setelahnya. Jadi seperti sesuatu yang berkembang dengan tradisi gereja gitu. Kalau dulu kan yang ada itu cuman Katolik kan. Nah, sehingga penggambaran itu dianggap boleh oleh pihak gereja. Nah, ini memang ada banyak gambaran yang diberikan sebenarnya. Kalau kita lihat itu picture ya, saya nggak bisa bagikan di sini soalnya yang pegang ininya Yusuf, itu gambar Yesus itu di mana-mana itu berbeda. Kalau kita lihat itu macam-macam gitu. Kalau dulu itu setahu saya dia tidak berjenggot. Yang termasuk gambar-gambar awal itu tidak berjenggot dia. Digambarkan bahkan seperti tokoh pahlawan Yunani. Kalau di gambar-gambar awal, terus berkembang juga ada cahaya di belakangnya itu ada sesuatu yang berkembang juga gitu loh. Nah terus masuk ke buku daripada Da Vinci Code ya. Kalau nggak salah yang bikin itu Dan Brown ya. Mungkin ini sudah ditampilkan. Kalau lihat yang gambar yang ini penggambaran Yesus ini kan sudah sangat lama. Kalau yang ini yang yaitu yang ditunjuk itu barusan ini sebenarnya wajah Yesus berdasarkan rekonstruksi arkeologi. Jadi ada orang yang mencoba untuk menggambarkan Yesus itu berdasarkan rekonstruksi karena dia orang di daerah Palestina, maka wajahnya mungkin seperti ini. Yang menjadi pertanyaan kan bagaimana bisa dia seperti bule ya kan, kemudian tampan. Ini yang seperti yang ditanyakan sama siapa itu Muhammad Ali ya, petinju legendaris itu ya, yang bilang, ibu saya itu heran ya kenapa Yesus itu putih ya kan, kemudian malaikat putih, kemudian orang baik itu putih semua, yang hitam bagaimana kan, itu yang dia tanyakan kayak gitu.
ini juga mungkin pertanyaan buat teman-teman kita, bahwa gambar-gambar ini berkembang ya, dan kenapa dia bisa berkembang, itu bagian daripada tradisi mereka mungkin, Pak Ahmad Marajang. Jadi apa namanya, bisa dibilang itu sekedar zona aja semuanya ya, prasangka gitu ya. Artinya belum dipastikan ada silsilah nasabnya itu gambar itu. Memang ada pernah ditemukan kain turin, katanya itu punya dianggap seperti itu. Tapi saya pikir begini, di dalam Islam juga ada tradisi-tradisi yang sama. Seperti misalnya terompah Rasulullah, ya kan? Kuburan-kuburan yang dianggap kuburan Nabi. Ya, kan barang-barang, maksudnya kan kalau di Yesus ini kalau memang toh sudah ditemukan apa namanya jalur periwayatannya foto itu, nah muncul lagi pertanyaan di sana, apakah benar itu Yesus yang digambar ataukah Judas Iskariot? Itu yang pertanyaan saya sebenarnya mengarah ke sana. Kalau memang ada riwayat yang sahih gitu mengenai itu silsilahnya. Ya, kalau di Kristen ini, teman-teman kita Kristen ini, mereka itu tidak punya metodologi yang sama sebagaimana Islam. Jadi agak sedikit berbeda. Kita nggak usah jauh-jauh ke foto lah ya, untuk memverifikasi foto atau lukisan gitu. Untuk memverifikasi. Barangkali aja ada satu aja dari umat Kristiani ini, satu aja gitu yang nyambung sampai ke Yesus gitu. Masa dari sekian banyak keimanan yang mereka yakini, satu aja nggak ada yang benar-benar sampai gitu ke Yesus gitu. Karena kan kalau di budaya Islam itu, budaya Rasulullah SAW itu kan kita kenal dengan istilah sanad, itu kan tidak kita jumpai dalam tradisi teman-teman kita Kristen ini. Jadi mutlak mereka itu selalu ada gapnya gitu. Kayak misalnya yang diceritakan itu bahwasanya Arianus murid dari Polikarpus murid dari Rasul Paulus, misalnya kayak gitu. Itu kan kerangka yang coba dibangun oleh Bambang Nursena, tapi sejatinya dengan narasi itu mereka tidak punya. Kalau kita kan misalnya dari Abdullah bin Dinar meriwayatkan dari bapaknya misalnya siapa kan, kemudian dari sana meriwayatkan ke siapa sampai kepada sahabat Nabi, lalu kepada Rasulullah. Budaya ini mereka tidak miliki dari turun temurun. Jadi itulah yang menjadi gap, saya rasa. Makanya kalau permintaan Pak Ahmad itu agak sedikit sulit rasanya. sulit itu. Kalau ini juga akhi, ya pertanyaan saya itu apa namanya, LAI itu menerjemahkan Biblos itu bahan pijakannya itu dari Biblos mana, Biblos Yunani atau Ibrani. Nah terus ya kayak gitu rancu gitu kan, artinya maksudnya itu aja sih yang dipakai dia untuk dasarnya dia untuk menerjemahkan Biblos itu ke dalam bahasa Indonesia. Itu Biblos apa yang dipakai, Yunani atau Ibrani kalau secara keseluruhan? Yang pastinya kan kita tahu walaupun sudah diterjemahkan juga masih banyak terjemahan yang menurut kita sih ya wallahu alam bisawab mungkin keliru gitu ya. Itu menurut kita. Iya, kalau kita bicara perjanjian lama kan ada teks Mesore, ada Septuaginta kan. Kalau di perjanjian baru itu berdasarkan manuskrip jatuhnya itu. Jadi gini, kalau saya jelaskan secara ringkas aja, kalau kita bicara perjanjian baru itu kan New Testament khususnya, itu kan di abad keempat itu, di era Athanasius itu, dia ada proses kanonisasi namanya. Jadi di proses kanonisasi itu memang terjadi pilah-pilih. Mana yang bisa masuk kanon, mana yang tidak. Bahkan kalau kita belajar sejarah itu yang tidak dianggap kanon itu sampai dibakar, dikumpul, terus
bahkan disiksa orang-orang yang dianggap keluar daripada ortodoksi, ya, tidak keluar daripada gereja lah bahasanya. Nah, kemudian Maaf saya potong lagi. Nggak, ini maksud saya gini kan, kalau sumpama kalau kayak kita umat muslim kan Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia, udah jelas Al-Qurannya nggak dirubah-rubah bahasa Arab gitu. Begitu juga teman kita di Amerika mau terjemahkan ke bahasa Inggris juga memang sumbernya dari Al-Quran yang berbahasa Arab. Nah, gitu. Kalau yang saya tanya ini LAI ini yang LAI ini menggunakan biblos yang mana, dia itu makanya apakah dari Yunani? Iya, makanya saya kasih pengantar dulu tadi. Oh gitu. Jadi, oh iya siap. Aku nyimak. Nanti bakal Siap. sampai ke Lanjut situ. kalau gitu. Iya. Lanjut yang tadi. Jadi kalau kita bicara kanonisasi, ya, menentukan dulu ini, karena kan kita belum bicara terjemahan ini. Kalau kita bicara terjemahan itu kan diambil dari teks yang dianggap teks orisinil, ya kan gitu. Kayak kita Islam, orang Indonesia, nerjemahkannya dari mana? Ya pasti dari Al-Quran yang berbahasa Arab. Tidak mungkin kita terjemahkan dari Al-Quran yang berbahasa Malaysia, Melayu, berbahasa Inggris, terus kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, kan nggak mungkin. Nah, kalau di dalam kanonisasi biblos ini kita memang harus tahu akar sumbernya itu dari mana. Pertama, mereka kan di sini ada dua klaim ya. Kalau kita masuk nanti, apakah Yesus itu dia aslinya menulis pakai bahasa Aramaik atau dia berbahasa Yunani? Makanya kayak Pastor Aldo Tulung itu kan tetap meyakini bahwasanya aslinya tuh Aramaik gitu. Terus saya waktu itu tanya, kalau yang Yunaninya gimana? Oh, Yunani itu cuman kami anggap referensi aja. Nah, kalau LAI sendiri itu dia dulu itu masih merujuk ke namanya Textus Receptus. Ini harus diingat bahwa Biblos itu jadi buku itu nanti di abad ke-16. Jadi makanya dikatakan selalu seperti ini. Penulis biblos itu banyak, ditulis dalam kurun waktu yang lama, ya, kurang lebih 40 penulis, kurun waktu yang lama kurang lebih 1400 tahun atau 1500 tahun, dan terdiri dari banyak buku-buku gitu. Nah, ini harus ditahu ini, yang pertama kali kapan kira-kira buku itu pertama kali dibukukan jadi satu gitu, jadi dalam bentuk buku, ya, dalam bentuk yang dianggap orisinil berbahasa Yunani, kapan? Nah, itu nanti kita harus tahu lagi itu sejarah Erasmus, ya, Erasmus yang dianggap mengambil dari karya Erasmus yang dianggap mengambil dari Textus Receptus, namanya TR. Nah, ini teks bahasa Yunani orisinil yang dianggap pertama, ya, bukan orisinil asli Bible, bukan, maksudnya kumpulan dari berbagai macam tulisan, apakah dari Yunani, apakah dari Latin. Nah, itu dikumpulkan, karena ada juga yang Latin yang dimasukkan sama Erasmus. Nah, LA itu masih bersandar ke situ, Pak, awalnya. Kemudian ketika muncul critical text Bible, karena ketika buku daripada Biblos ini sudah disebarkan kemana-mana, rupa-rupanya di abad ke-18 itu ada penggalian arkeologi. Jadi karena penggalian arkeologi ini dilakukan, lalu diketemukan Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, kodeks yang paling tua itulah. Nah, ketika ini muncul itu agak sedikit problematik mereka. Lah, buku yang kita sebarkan ini dengan biblos yang kodeks ini itu kok beda. Bisa dipahami, Pak, ya? Kok beda gitu, yang ibaratnya yang ini sudah terlanjur beredar, lalu ini ada yang terbaru ini. Ini namanya critical text. Ini kalau peneliti Alkitab, peneliti Bible, sarjana Bible di Barat itu yang dikenal itu tokonya kayak Westcott and Hort. Westcott and Hort ini yang mula-mula itu.
Terus di sana juga ada tokoh seperti Nestle Alan, dan juga ada banyak yang kira-kira mengatakan bahwasanya wah ini ada kayaknya kita harus lebih bersandar kepada buku yang lebih tua ini. Jadi manuskrip rupa-rupanya manuskrip yang dijadikan buku itu yang sebelum diketemukan buku yang tertua ini itu diambil berdasarkan buku-buku di abad ke-10, 11, 12. Sementara yang diketemukan setelahnya ini kan buku yang ada di abad ke-4. Artinya lebih reliable atau lebih terpercaya yang mana ini? Nah, menurut yang pakar yang sarjana critical text ini lebih harus ambil yang lebih tua karena lebih mendekati yang benar gitu. Makanya LAI, kita kembali sekarang ke LAI itu berusaha mengakomodir dua-duanya gitu loh, Pak. Oh, jadi, gitu. Dua-duanya di backup sama mereka ya. Di backup, tapi kalau misalnya itu ada di Textus Receptus, dibiarkan aja gitu. Tapi kalau ternyata tidak ada di kodeks tertua, dia caranya untuk membedakan dia kasih tanda kurung. Gitu. Itulah kemudian kalau di analisis kita seperti itu. Nah, kalau di Indonesia memang agak sedikit agak sedikit dalam tanda kutip ambigu, tidak jelas juga jadi jatuhnya. Orang-orang yang awam itu jadi tidak tahu. Tapi kalau di barat itu mudah membedakannya. Jadi kalau versi yang bisa dibagi itu kan versi bahasa Inggris kan ada banyak ya. Ada NASB, ada banyak sekali versi bahasa Inggris. Tapi versi kritik dan versi tekstus itu bisa dipakai itu NIV dengan KJV, King James Version. Dan King James Version ini kan yang istilahnya yang terlanjur dibikin duluan. NIV ini bergantung atas temuan arkeologi. Nah, itu berbeda itu versinya. Jadi versi NIV sama versi KJV. Ada yang ada di KJV, nggak ada di NIV, jadi dihapus. Gitu. Paham dah, Pak? Ya, walaupun ya sebenarnya sih sulit dipahami sih, tapi ya insya Allah masuk sudah poin-poinnya udah didapat gitu. Bahasanya sih kebanyakan kus-kusnya jadi ribet. Iya. Tapi poinnya saya sudah dapat gitu. Terus ini saya mau nanyakan kan gini ya. Mungkin gini biar tidak terlalu bingung. Coba siapa ini? Yusuf coba dibuka Matius 17 ayat 21 coba. Ya, coba. Yusuf Matius 17 ayat 21. Sambil nyatet. Di ini aja lah. Nanti saya cek lah, dijelaskan aja poinnya lah. Biar lebih ini. Coba dibuka Matius 17 ayat 21 deh, di-share coba. Ayat? Matius 17 ayat ke-21. Minum es krim dulu kita biar nggak haus ini nungguin Oten. Iya. Di-share dulu coba. Matius 17 ayat ke-21. Kenapa belum tampil di layar deh ya? Oh, ini ada ini nih tepu mu'alaf ini. Coba di anu dulu deh yang bisa? Ya, di share screen coba, di share screen. Ayat sini ada Pak ya, nggak keluar dia ya. Belum keluar. Atau saya share di sini mungkin bisa ya? Nanti diterima di sana ya? Iya. Pabali-bali asing nerin itu. Ini kelihatan enggak? Coba di-share coba ya. Belum kelihatan. Di ini deh, naikkan dulu punya saya deh. Yang ada yang saya share itu. Dek Yusuf. Ya, baik Pak, sebentar Pak.
Tapi kok orangnya di Halo. sini nggak ada ya? Itu yang punya Halo. saya. Sore, Kak. Iya, sebentar deh ya, Sore. sebentar. Oh, iya, Mute dulu Kakak. ya. Sabar dulu, Iya, sabar. Kakak. Di mute dulu. Coba itu yang ada aluan itu, Dek. Dinaikkan itu. Ada saya itu, ya itu. Oh bukan. Ini punya siapa ini? Coba punya saya saja, Dek. Punya saya saja yang di-share. Punya saya saja. Ada itu aluan itu? Dinaikkan itu? Yang saya share screen itu diterima coba. Iya. Kosong. Ini punya saya belum naikin. Atau sudah kembali ke situ aja yang tadi punya adik aja udah. Ya ini soalnya agak slow. Yang tadi yang punya adik aja udah dinaikkan aja. Atau dibacain aja gitu. Sambil menunggu silakan yang siapa? Matius 17 ya. Ya, Matius 17 ayat 21. Nah, di sini dia coba. Menurut Bapak ini kenapa ya? Ya, ini dia. Ustadz. Ini Ustadz Alwan. Iya, sabar ya. Nah, Ini itu coba belum dilihat siap, itu. Kak? Sabar. Nah, itu Belum coba siap, dilihat Kak? itu. Coba dilihat itu ya. Matius itu. Itu kan Pak siapa namanya tadi? Pak Ahmad. Nah, itu kan kalau belum siap Ustadz Alwan, jangan dulu kalau belum ready. Salonan ikut tayangnya. Ya, tunggu dulu Ibu, sabar dulu ya. Matius 17 itu kan di dalam kurung kan ya, Pak Ahmad ya? Kelihatan kan? Iya. Nah, sekarang coba itu ada yang sebelah kanan itu yang version itu. Coba pilih itu New English Translation coba. Yang sebelah kanan atas ya itu. Nah, itu kan empty. Jadi kalau kalian lihat itu misalnya kayak NIV empty, ESV omitted, NRSV empty, REB empty, itu maksudnya dihapus. Jadi kalau versi Bible yang Inggris yang lain kayak NIV, ESV itu sudah dianggap sebagai ayat yang palsu lah, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau tanya pertanyaannya LAI, dia ngikut kemana, dia in between, dia nggak berani hapus, dia juga nggak berani adakan, dia cuma kasih masuk dalam kurung aja. Gitu Pak Ahmad ya? Oh gitu. Kalau di dalam kurung begitu kan ada itu, saya lihat ada yang dikasih footnote gitu. Itu yang mempunyai kewenangan untuk berikan footnote itu, catatan kaki itu kewenangan dari mana itu? Yang menyandarkan Injil ini dipastikan tidak asli atau gimana, kan ada biasa keterangan kayak gitu. Ya itu. Tapi itu nanti mungkin kita bisa bahas di lain waktu Pak ya, karena ini tadi sudah mau sekali ngebet bicara ini. Oke, silakan. Kita turunkan dulu Pak Ahmad. Turunkan dulu. Ya, terima kasih kalau ilmunya. Iya, siap. Turunkan dulu Pak PH, yang lain juga turunkan, silakan yang Ibu itu aja sendiri. Buka ke ini Ustadz Alwan, apa di kode bahasa itu. Kalau kita tidak mengerti. Iya, perkenalkan diri dulu, Dek. Siapa, dengan siapa, di mana? Jami, saya perkenalkan diriku. Ini mau saja kita buka di kode bahasa itu ada, itu dijelaskan. Yohanes 17. Oh, Kodeks Bizay. Ya. Iya, jadi begini, Kodeks Bizay itu kodeks yang ada di abad ke-5, antara 5 sampai ke-6.
Jadi kalau kita bicara tentang kodeks, ya, kalau critical text itu dia selalu merujuk kepada kodeks yang tertua. Bizet itu bukan yang tertua. Ih, Tadi saya salah sudah, Ustadz. Salah Ustadz, itu salah. Salah itu penjelasannya kita. Itu ada di abad ketiga dan empat. kodeks Bizet itu abad keberapa, Dek? 3 dan Coba 4. Dek. Oh, coba Dek Christopher coba tunjukkan di Wikipedia aja kodeks Bizet itu abad keberapa. Kalau di dalam pengkodeannya itu kodeks Bizet itu kodenya Bukan D. di Wikipedia, Ustadz. Ya, kita Jangan di cari. Wikipedia dong kelasnya. Jadi di mana cari taunya? Kodeks Bizet itu di abad keberapa? Jadi di mana mau dapat infonya? Adek dapat info dari mana? Kodeks Bizet itu di abad ketiga. Itu kan pelajaran, nggak perlu cari di Wikipedia. Kan di kita saja sendiri ada. Coba Ustadz sebelum diangkat dicari tahu dulu. Ya, jadi sumber ya, kalau kita bicara sumber ilmiah itu harus ada bukunya. Kalau saya punya buku ada, misalnya di Nestle Aland, kemudian itu dia punya apa namanya teks. Sebentar, saya bisa munculkan di sini. Di sini dikatakan di Novum Testamentum Grace. Nah, di Novum Testamentum Grace karya Nestle Aland itu dijelaskan dengan jelas kodeks Bizet, ya, kodeks Bizet itu kodeks adanya di abad ke-5 atau di abad ke-6. Kodeks yang di abad ke-3 hampir ke abad ke-4 itu Vaticanus dan Sinaiticus. Nah, ini Adek datang dengan pernyataan kodeks Bizet itu di abad ke-3. Itu dapat info dari mana, Dek? Halo, iya gimana Ustadz? Sumber referensi kakak untuk menjelaskan kodeks Bizet yang dijelaskan oleh Pak Alwan itu salah. Begini, bisa buka di History of France. Bisa Coba dibuka di coba History of ditampil. France. Coba ada siapa? Ade Yusuf dibuka coba Wikipedia di situ. Terus ketik kodeks Bizet. Biar bisa kelihatan. Ada saya ini atau linknya saya bagi ya, biar teman-teman bisa lihat ya. Gini, ini kan cari aja di History of France. Kan itu ada private chat itu di Eusebius, diinfokan oleh Eusebius ya. Bukan Eusebius itu, Eusebius. Jadi dalam gini, kalau kita bicara history deh, Eusebius itu. Mungkin Anda pakai ejaan Inggris, kalau saya Latinnya. Ya, Eusebius itu sejarawan gereja. Dia itu tidak ngutip kodeks. Dia punya buku namanya History of Church atau sejarah gereja. Jadi yang yang Adek bicara itu lain. Coba di linknya dibuka deh, biar adeknya bisa tahu. Iya, kan saya kan membaca, saya info saya bukan dari Wikipedia. Oh begitu. Nah ini Ibu bisa baca di sini, lihat dengan jelas di sini. Kodeks Bizet, ya ini seperti yang saya bilang kodenya itu D, ini naskah kuno dan diperkirakan dibuat di abad ke-8. Nanti kalau Ibu buka juga bible.org, bible.org ini yang gini loh Ustadz. Begini loh Ustadz Alwan, kalau di Wikipedia, maksudnya semua kalangan kan bisa menulis. Mau itu orang yang tidak tahu ataupun penjahat juga kan bisa menulis di Wikipedia. Kalau Wikipedia itu tidak itu tidak ini deh, tidak orang sembarang bisa nulis terus dimasukkan, tidak. Jadi ada orang-orang ahlinya di situ yang nulis kalau Wikipedia itu. Jadi aneh juga kalau ada misalnya Adek mau bertentangan dengan Wikipedia, itu juga agak sedikit. Iya, maksudnya kalau kita saya sendiri juga mau sekarang begini, sekarang saya minta disebutkan sumber Adek kodeks Bizet itu di abad ke-3 di mana? Sumbernya biar bisa kita cross check. Kalau misalnya bilang, oh itu ada di karya Eusebius di History of Church, saya punya bukunya. Bisa disebutkan halaman berapa? Saya contoh aja gini, Ustadz Alwan, tentang apa nih orang Yahudi atau orang Inggris di Wikipedia yang menulis tentang Nabi Muhammad itu jelek sekali tentang mereka. Ya itu saya contohkan salah satunya saja. Itu Wiki Islam, bukan Wikipedia, beda.
Wiki Islam itu website orang Kristen yang membalas apa istilahnya, ingin menjelekkan Islam. Wiki Islam itu bukan Wikipedia. Saya berani lihat itu, berani saksikan itu. Jadi Wiki Islam deh, mungkin ada agak terkecoh dengan Wikipedia. Kalau Wikipedia saya rasa enggak ada itu. Kalau bisa bukti ditampilkan di sini. Wiki Islam itu. Kalau Wiki Islam itu punya Kristen. Bukan Ustadz, Wikipedia yang tentang pembantaian suku Quraisy. Ya, itu juga salah. Iya. Ya, Genosida. Bukan itu Bani Quraiza. Jadi kan kalau kenapa kalau tentang agamanya Ustadz semuanya salah? Tidak. Begini dari cara menyebutkan aja sumbernya itu jadi salah. Misalnya kayak tadi Quraisy, harusnya Bani Quraiza. Terus tadi katanya Wikipedia itu tidak bisa dijadikan dasar dan bisa dijadikan dalih. Saya katakan dengan sangat tegas, kalau yang menyudutkan Islam itu Wiki Islam. Kalau Wikipedia itu saya rasa tidak ada. Atau kalau ada contohnya kita bisa linknya dibagi di sini. Begitu ya. Jadi sekarang saya kasih satu pertanyaan aja ya. Boleh. Pertanyaan dulu Ustadz, jangan bagi-bagi link dulu. Saya kasih pertanyaan ke Ustadz Alwan. Sekarang itu posisinya Bani Quraiza di mana sekarang? Maksudnya dia keberadaannya sekarang di mana? Iya, Bani Quraiza itu suku Yahudi yang ada di area Madinah. Bani Quraiza. Di seputaran Madinah. Nah, terus pertanyaannya? Di mana sekarang? Kan iya, dia ada di Madinah sesuai yang Ustadz tadi bilang. Sekarang posisinya masih adakah dia atau sudah punah? Ya, kalau kita bicara kalau kita bicara Madinah, ya Madinah itu ada semacam perubahan. Jadi kayak Indonesia gini, dulu mayoritas itu Hindu, ya, sekarang jadi Muslim ya, mayoriti. Di Madinah juga seperti itu, khususnya di Saudi Arabia, Hijaz, negeri Hijaz itu banyak yang akhirnya memeluk Islam di keturunan Yahudinya. Ya begitu. Tapi kan sukunya nggak hilang, Ustadz. Kalau suku nggak hilang. Iya, kalau kita bicara suku ya, ini kan kita berbicara 1400-1500 tahun yang lalu ya. Kalau kita di sini, kalau kita cari misalnya suku di masa-masa 500.000 tahun yang lalu itu kita sudah tidak temukan deh. Kayak Pati Gajah Mada itu sukunya apa itu kita sudah tidak bisa tracing. Ya, bukan ya tracingnya yang susah. Kayak Gajah Mada itu suku apa itu saya rasa kita bisa, itu kan sejarah. Gajah Mada itu sukunya apa? Gajah Mada. Kalau kalau Gajah Mada kita nggak tahu, saya rasa kalau sampai sekarang mungkin masih ada lah. Jawa Gajah Mada kan? Sukunya apa? Gajah Mada sukunya apa? Jawa kan? Bukan ya, Jawa. Apa dan coba infonya? Iya, kalau Pak Ustadz ketahui definitifnya begini. Kalau kita ke Arab ya, mereka kan punya silsilah ya. Mungkin kita bakal bisa tahu itu. Misalnya misalnya kalau kita ke Arab nih, terus kita ke Madinah, mungkin kita kalau tracing mungkin bisa dapat itu. Kalau kita tanya, kalau saya sendiri saya tidak tahu. Kalau saya juga kayak Gajah Mada juga saya juga nggak tahu. Iya. Kalau gitu gini, saya kasih datanya ya yang di Wikipedia supaya Pak Ustadz Alwan baca suku yang ada yang Pak Ustadz Alwan sebut Gajah Mada. Oke? Iya. Boleh. Iya. Iya, sekarang Pak Ustadz yang jawab. Kan nanti sebentar saya jawab pakai Wikipedia. Pak Ustadz jawab sekarang. Kalau Quraisy di mana? Kok Pak Ustadz nggak bisa jawab? Iya, Anda bertanya sesuatu yang saya itu nggak tahu kesukuan itu di sana gitu. Bahkan saya sudah kasih contoh di Indonesia saja Gajah Mada itu saya nggak tahu dia suku awalnya itu apa gitu. Ilmu saya nggak sampai ke sana. Tracingnya tuh ke sana saya nggak tahu. Cara tracing kan ya? Saya nggak tahu saya. Kalau misalnya Adek tahu, misalnya ya bisa dimunculkan. Atau kita sebut saya tokoh-tokoh siapa yang ada di zaman-zaman ratusan tahun yang lalu ya. Itu kan men-tracingnya agak, karena keterbatasan sumber. Kecuali misalnya saya ini orang Arab, tinggal di Madinah,
dekat dengan sejarawan Madinah, ya mungkin saya bisa kasih tahu itu Bani Quraiza sekarang itu anak keturunannya itu yang mana, tinggal di daerah mana di seputaran Madinah gitu. Saya aja belum pernah ke Mekah, ke Madinah belum pernah saya. Ya paham ya kira-kira ya. Iya, sampai sejauh ini sih belum paham sih, tapi nggak apa-apa. Terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa ya. Kalau kita tidak paham, ya mungkin di lain waktu kita bertemu bisa saling memahami. Tapi kembali ke Kodeks Bizet, ya saya pastikan itu di abad ke-5, abad ke-6 itu sumber itu kita bisa cross check dari mana-mana. Ya, sumber dari Oxford ada, dari bible.org juga menjelaskan seperti itu. Jadi itu bukan saya karang-karang gitu. Gitu. Oke, ada lagi? Pak Ustadz, saya boleh bertanya ke Christopher kah? Oh boleh. Ini Yusuf ya sekarang namanya Yusuf. Ya silakan. Yusuf siap? Oh sorry. Yusuf gimana mau ditanya? Halo. Oke, silakan. Oh iya. Ini agak sensitif sih soalnya sama-sama ini berhubungan dengan. Kalau Ibu maaf nama Ibu siapa? Gimana? Nama Ibu siapa? The wife Joker swasta. Istrinya saya mau Joker. nanya, Ibu ini asalnya dari Makassar ya? Soalnya Tidak. Makassar. Oh iya. Makassar. Mangkasara ya. Makassar. Iya. Niat Rini to Makassar. Apa gimana Bu? Niat to Makassar Rini kah? Aduh, saya nggak paham bahasa Makassar Bu. Nggak ada yang paham ya. Masya Allah. Siapa Yusuf ya? Sudah ini. Saya baru 2 bulan di sini, hitungan jari. Oh, oke. Ini ya, siapa Christopher atau siapa Yusuf ya? Sorry ya, ini agak dalam sedikit. Maksudnya, ini kan kamu sudah pindahkan ke agamamu yang baru. Saya mau bertanya, apakah di ajaranmu ini, kalau kayak kita bikin orang tua, perempuan gitu menangis, kecewa, itu hukumnya apa? Makasih, silakan dijawab. Ibu kan juga murtad ya. Kalau saya tanya ke Ibu bagaimana hukumnya? Kalau sejauh ini saya enggak, sewaktu saya murtad dari agama saya yang sebelumnya ke sekarang, itu orang tua saya meridoi, karena itu pilihan hidup saya sendiri. Selama saya mempercayai dan meyakini semuanya, dan menjalankan dengan baik, dia ridho. Tidak ada air matanya. Saya rasa begini, kalau ini kan hal yang saya pikir tidak perlu untuk ditanyakan, ini sangat personal gitu ya. Karena iya, kalau saya sih begini, saya sempat Pak Ustadz jangan Pak Ustadz yang jawab, kasih yang gini, saya cerita dulu, nanti kalau Yusuf mau jawab boleh. Saya tadi malam ya waktu kita makan bakso itu Yusuf ya, saya bilang ya bahwa saya mau sama Yusuf saya bilang bahwasanya orang tua itu biar bagaimana tetap harus kita hormati, harus kita kita hormati, kita sayangi bagaimanapun mereka gitu. Itu yang diajarkan di dalam Islam. Di dalam Islam itu ada, saya sebutkan cerita, ada seorang sahabat yang dia dipaksa ibunya untuk meninggalkan agama, bahkan sampai ibunya itu rela untuk tidak makan. Itu. Sampai segitunya itu. Ibunya itu tidak rela untuk tidak makan. Dan Rasulullah katakan ya bersabar saja. Tetap pergauli mereka dengan baik ya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma ya. Tidak boleh kita bicara sembarang-sembarang kepada kedua orang tua, tidak boleh mengangkat suara. Itu diajarkan adab dan akhlak yang sangat jelas di dalam Al-Quran itu. Tidak boleh menghardik, tidak boleh bicara kasar, angkat suara saja tidak bisa, berkata saja nggak bisa gitu. Ya, terakhir saya tanya Yusuf itu sudah dihubungi orang tua tidak kemarin. Silakan deh Yusuf, silakan kalau mau ditambahkan.
Ya, Masya Allah, dari istrinya Joker ya. Maaf, saya dengar Joker atau apapun itu, Joker swasta dan lainnya itu baru pertama kali saya temukan di dalam perdebatan ya. Maaf ya. Kemudian bagaimana respon saya tentang wanita yang meneteskan air mata karena anaknya melakukan suatu hal gitu yang menurutnya nggak benar ya. Begitu pertanyaan Ibu tadi. Benar, Halo. saya bilang, apa hukumnya di ajaran kamu yang baru meneteskan air mata seorang ibu? Hukum meneteskan air Atau mata seorang ibu. iya, atau Kalau meneteskan. saya di dalam agama saya Mm-mm. sekarang, dan Iya. jika ibu saya beragama Islam, jelas saya berdosa. Mengatakan saja tidak boleh. Tetapi apa? Balik lagi, iman. Iman saya apa? Islam. Saya di dalam Islam melakukan hal berhijrah, kita bilang berhijrah. Ini saya lakukan karena Allah. Saya tidak ada tujuan sedikit pun meneteskan air mata ibu saya. Jadi meskipun kata kakak saya tega meneteskan air mata ibu saya, oh tidak. Bahkan saya gak usah lah kakak tahu gimana perjalanan ibu saya meridokan saya untuk pindah agama. Itu pasti sakit, sudah sakit. Ya ini tentang iman, kembali lagi ke iman. Jangan disamakan manusia dan bagaimana cara kita bertuhan. Begitu Kak. Oh, enggak, ini sebenarnya saya garis besarnya ya, saya tuh tidak. Kalau boleh tahu bertanya kakak itu tentang- murtad kenapa Kak? Nanti aja, saya mau bertanya dulu. Saya bertanya Kalau dulu. saya mau bertanya balik kenapa nggak dijawab Kak? Boleh. Saya Oh, jawab Masya ya. Allah. Saya jawab ya. Oke. Saya jawab ya. Ya. Tapi saya tunggu dulu, saya tanya dulu pertanyaannya. Saya belum Enggak dapat fair jawabannya dong. di Saya satu-satu Christopher. dong. Yusuf. Oke. Kan tadi dia bilang, maksudnya kayak apa tuh, sekarang ajarannya, yang sekarang kan itu tidak bapak apa dengan mamanya itu dia tidak sama agama. Jadi sekarang saya bertanya, ajaranmu itu membolehkan atau tidak? Jawab iya atau tidak aja. Saya nggak mau dengar cerita-ceritanya Christopher atau Yusuf. Jadi itu yang ajaran saya sekarang membolehkan atau tidak membuat air mata ibu itu menetes seperti itu. Iya, gitu. Jelas tidak. Oh, Iya. Kenapa? nggak Kakak boleh mau ya? bahas apa tentang orang tua saya dan saya? Nggak mau. Oke, iya, Nggak mau. justru itu Kak. Saya cuma bertanya masuk itu, lagi soalnya kan saya ke ikuti posisi mama intern, kamu. Kak. Soalnya kan saya lihat mama kamu waktu di sang debater. Kan sebagai Iya. ibu, saya juga kan ibu, kasihan, biar Oh, bagaimana. Masya Saya nggak Allah. menghardik kamu ya. Maksudnya saya nggak menghardik kamu Betul. karena kamu pindah agama, itu pilihan hidup kamu. Saya Iya. hanya bertanya di keyakinan kamu yang baru, Iya. itu aja. Karena Itu kakak aja. sudah merasakan sama seperti apa yang saya rasakan, yaitu pindah agama. Begitu kan Kak? Iya. Iya. Jadi kalau saya bertanya kenapa murtad Kak? Saya ceritakan ya. Saya murtad yang jelas bukan karena laki-laki, bukan. Alhamdulillah. Walaupun suami saya, iya dong. Itu karena jadi ajaran kenapa? Tuhan yang saya dapat. Yang saya dapat Tuhannya- sudah jelas dong. Tuhannya Tuhan Yesus ya. Iyalah, Iya. Tuhan saya, Tuhan Jadi Tuhan Yesus kakak itu lah. Tuhan Yesus. Iya toh. Oh iya, silakan. Iyalah. Karena apa? Iya saya dapat kedamaian. Kedamaian dalam hal apa? Kehidupan saya beragama, bersosial semua saya dapatkan. Dari Islam nggak mendapatkan itu semua. Iya, kebetulan saya nggak dapat. Mungkin Yusuf yang dapat. Kalau saya sih saya nggak dapat. Jadi kakak mikirnya kenapa nggak dapat? Saya bukan mikir, saya sudah jalani Yusuf. Jadi Mungkin kakak itu murtad karena keadaannya. Keadaan apa ya? Enggak dong. Keadaan saya Nah, baik-baik saja. Bukan, Saya sehat keadaan yang saya walafiat. maksud itu ada kedamaian, ya Mama. Iya Pak. Yusuf dilanjut dulu ya. Saya izin sholat sebentar. Masya Allah. Oke, silakan Pak. Ya, ganti-gantian kita ya, silakan. Oh siap Pak. Jadi gini loh Kak, kedamaian yang saya maksud itu sama dengan keberadaan. Keberadaan kakak berarti tidak punya kedamaian. Oh iya, waktu di agama yang sekarang kamu anut toh? Di Iya. Islam tidak ada kedamaiannya, menurut kakak. Iya. Iya, saya Kakak sudah sejauh kedamaian apa hati berdamai ya. dengan Islam? Yusuf, kedamaian hati ya. Jangan kamu pelintir lagi kedamaian yang lain. Kedamaian Oke. hati. Jadi hati ya. Apakah hati kakak nggak tenang di dalam Islam?
Iya, betul. Jadi ini selain daripada mendapatkan jawaban, ini juga sebagai apa ya, pelajaran buat saya kenapa orang-orang itu bisa murtad. Boleh saya tanya-tanya lagi nggak, Kak? Boleh, boleh, boleh. Oh, jadi kedamaian yang di hati Kakak itu tidak ada pada Islam? Gimana ulangi? Putus-putus gimana? Jadi kedamaian di hati Kakak tidak ada pada Islam? Iya, makanya saya putuskan sampai pindah. Kedamaian yang Kakak maksud itu kedamaian Kalau entah. saya mau gambarkan, kalau segini nah Yusuf. Oke. Kalau Iya. saya mau menjelaskan itu secara kata-kata, ya jelas saya nggak mungkin bisa panjang. Karena yang saya alami, saya rasakan, ya saya tahu sendiri. Begitu loh. Yang jelas yang saya cari, saya tidak dapatkan di sebelumnya. Begitu. Jadi sebelum Kakak mendapatkan kedamaian di hati, itu Kakak udah mencari belum? Sudah dong, sudah. Nah, mencarinya bagaimana, Sudah jelas Kak? Kenapa sampai bisa dapat? 20 tahun ya, sampai umur saya 20 tahun itu saya ada di tempat kamu sekarang, Yusuf. Jadi kalau kamu bertanya saya mencari atau tidak, jelas saya mencari. Saya bukan orang yang hanya di KTP saja beragama seperti agamamu sekarang, enggak. Saya keluarga dari keluarga yang taat beragama. Saya kan sudah bilang, kalau saya mau jelaskan, jelas nggak bisa di sini, panjang. Itu pengalaman apa ya, kalau mau dibilang spiritual. Gitu. Oh iya, tuh oke, saya terima. Ya. Karena kedamaian. Kalau kamu sendiri? Iya, bagaimana? Kalau kamu sendiri? Saya coba kenapa? Jelaskan boleh. Apa? Kenapa? Apa maksudnya gini? Apa yang buat kamu sampai pindah agama? Bukan karena kamu terguncang dengan Pak Suma, atau memang kamu meyakini sendiri dapat hidayah kah, atau bagaimana? Terguncang maksudnya gimana? Saya diajak atau bagaimana? Iya, saya nggak tahu, mungkin kamu diajak atau mungkin ada kesepakatan, atau mungkin kamu baru masuk Zoom, terus mungkin kamu kalah debat, ya bisa. Karena saya memakai akal saya, Kak. Saya pakai akal saya, Kak. Saya nggak pernah berdebat sebelumnya. Saya memakai akal saya. Saya memakai akal saya. Karena orang yang Islam itu orang yang memakai akal. Ya. Bagaimana, Kak? Jadi maksudnya kamu cuman karena kamu berakal Tidak, terus kamu saya pindah. menggunakan akal yang sudah diberikan Allah. Iya kan? Iya. Jadi maksudnya coba kamu Kakak itu kasih nanya saya perjalanan saya atau bagaimana? Gini, saya nggak mau tanya perjalanan, cuman saya tanya apa yang menjadi, sama seperti pertanyaanmu tadi kan, saya jawab kedamaian yang saya tidak dapat di sebelumnya. Sekarang saya bertanya ke kamu, terus kamu kan jawab saya, kalau kamu itu menggunakan akal sehat yang diberikan Tuhanmu, makanya kamu sekarang ada di tempatmu yang sekarang. Tolong contohkan saya. Kan akalmu yang berpikir ini. Sebenarnya apa itu? Ada satu video yang menjelaskan bagaimana saya mengalami atau menjalani kehidupan saya untuk mencari Islam di video Makassar Mualaf Center Indonesia. Tapi kalau saya obrolin sekarang jadi kayak spoiler gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau nonton, kepastiannya itu, kebenarannya itu, dan kelengkapannya itu ada di Makassar Mualaf Center. Jangan lupa di subscribe. Iklan. Iya, nanti saya subscribe. Nanti saya nonton. Secara gamblang. Iya, maksudnya kalau saya lihat-lihat ini kamu kayaknya bukan, kamu kayaknya nonton begitu di YouTube. Aku sebenarnya makin penasaran dengan kakak. Kakak itu di dalam Islam itu udah setinggi apa? Ibaratnya di dalam ilmu Al-Quran itu sudah sehatam apa? Ya, yang jelasnya dengan kau saya lebih tinggi, sudah pasti, karena umur saya di 20 tahun lebih baru saya keluar. Jadi saya bukan Islam kacang-kacangan yang cuma di KTP saja, tidak mungkin. Oke, jadi kakak murtad itu saya mau tahu selain kedamaian apakah ada alasan lain?
Yusuf, kayaknya ini kamu apa nih gara-gara nonton YouTube kamu terguncang makanya kamu pindah di agamamu sekarang. Iya Kenapa kah? saya harus nonton YouTube? Karena Iya apa kan? gitu? Hei, jawab Kok saja. saya nonton YouTube bisa terguncang? Iman saya Bisa serendah saja itu, Kak. dong. Iman Kan saya kamu bilang, iman saya kamu kan tadi seperti itu, bilang Kak. dengan akal. Kamu kan tadi Dengan bilang akal kita kan bisa mencari dari mana aja, Kak, nggak harus dari YouTube. Ya Allah, Masya Allah. Kalau Jadi sebenarnya pikiran ya, sependek kalau itu, menurut pikiran kakak sependek ya, itu sebenarnya harus disangkal. Karena belajar itu nggak harus iya, dari YouTube. Banyak guru-guru iya saya. memang betul. Iya bisa Iya, dengan masa buku sama gara-gara dari YouTube cerita-ceritanya saya Pak Suma, kan bisa. ini loh, Kak, Zuma saya kenal itu Iya. demi Allah Ta'ala. Saya kenal dia ketika saya datang ke Makassar, bukan sebelum di Makassar. Sebelum di Makassar saya sendiri belajar bersama dengan guru-guru saya. Gimana loh Kakak ngomong kayak gitu, nggak ada dasar, nggak ada pondasi, nggak ada statement yang benar. Oh, nggak ada dasar, nggak ada pondasi, nggak ada Iya, angin, karena nggak Kakak ada ngomong tadi hujannya. katanya dari Zuma. Tapi kamu ada di Makassar, hebat. Siapa Itu yang bawa ke Makassar Makassar? saya pilih. Jadi kenapa? Kakak tuh Iya. gini, kita ngobrol itu harus punya ibaratnya tujuan. Kakak nanya itu tujuannya apa? Kalau kakak cuma mau tujuannya kita sama maki-maki, kalau kakak ingin cuma mau tahu aja, ya Allah, Allahu alam. Tidak apa-apa. Assalamualaikum. Adek Yusuf. Yusuf. Secara pribadi, Yusuf. balik lagi ke pribadi saya. Semua orang nggak Iya. perlu tahu pribadi saya. Dan kakak juga Iya, enggak. tahu Tapi kamu kan pribadi udah saya. tadi kan kamu sudah suruh kita subscribe ya channel YouTube. Mau di dalam situ katanya lengkap. Artinya Saya kan ini kamu nggak sudah live di kasih YouTube tahu saya, Kak, sekarang. perjalananmu. Saya cuma live di MMCI. Saya bilang kan, gini loh Pak Alwan. Saya bilang gini, kalau mau tahu perjalanan saya, ayo di subscribe channel YouTube-nya MMCI. Biar Like, saya- comment, biar and saya share. Saya kan nggak salah juga, tapi kalau mau menjelaskan sekarang juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya, Yusuf di santai. Yusuf. Biar- Adek Yusuf. Adek Sebentar, Bu. kecil Sebentar, Dek. Yusuf. Dek, sebentar. Buat Iya. teman-teman nanti sabar deh, sabar. Buat teman-teman nanti yang mau nonton Yusuf ya, nanti itu diwawancara sama Ibu Haji Asniar. Ada di channel MMCI, cuman belum tayang. Mungkin tayangnya itu hari Selasa ya, insya Allah hari Selasa gitu. Tapi saya beginilah, maksud saya sama si Ade yang murtad ini saya kasih tahu gini, maksudnya tidak usah terlalu mengatakan, oh ilmu saya lebih tinggi karena saya murtad di umur 20 tahun. Kalau saya begitu saya jadi Bukan, kan dari tadi gini. dia tanya. Gini. Kalau Sabar bicara, dulu, kalau Ustaz. saya jelaskan sedikit. Saya itu dalam Islam itu kan dikatakan ya, bahwasanya ketika ada orang yang meninggalkan agama Allah ini, maka Allah akan menggantikan dengan orang lain yang Allah mencintai dia dan mereka mencintai Allah. Masya Allah. Yuhibbunahu wa yuhibbunahum. Dia cinta Allah, Allah cinta dia. Jadi kalau dalam perspektif saya, orang pindah agama itu motifnya macam-macam. Mungkin kita mengklaim bahwa saya karena betul-betul belajar apa. Narasi seperti itu kalau saya uji, biasanya itu pada lain hasilnya. Jadi bagusnya kita gini aja. Menurut saya ya sudahlah. Setiap orang menjalani apa yang dia yakini. Ya kan, misalnya ada ini ya. Saya tidak tahu apakah 20 tahun katanya mempelajari, apakah itu mempelajari Bible kah, Injil, bagaimana saya juga tidak paham. Karena motif itu kan banyak ya kan, jadi tidak maksudnya iya memang motif itu banyak, motif itu beragam, tapi Ustaz tidak boleh ngejudge saya begitu. 20 tahun ya saya pelajari Al-Quran dong, maksudnya saya hidup di agama Muslim lah. Kan tadi dia tanya, jadi saya jawab, itu maksudnya bukan ngejudge loh Kak, itu dia bilang penilaian bukan, tapi bagaimana kita bertanya loh Kak. Kayak kakak tadi bertanya ke saya, apakah saya diajak oleh Bang Zuma, apakah saya ditawarin ini saya juga bertanya, Dek. Saya juga bertanya, Christopher. Saya tanya dulu dan kalau artinya menjudge itu kan menilai sesuatu dengan secara tidak benar. Gitu. Christopher, iyalah sama dari tadi tuh Ustadz Alwan juga bilang lah. Christopher, akal itu ada batasnya. Ya, akal itu berbagi. Kita ini akal manusia ini hanya satu tetes dari jari, kemudian dicelupkan ke laut
netes. Nah, satu tetes itu akal kita. Akal kakak itu udah sampai mana di Islam? Kenapa sampai saya tanya nih, saya mau kasih contoh saja. Masa kita mau mendalami Tuhan dengan hanya cuman dengan akal aja? Kayaknya kurang pas. oh Harus ada tidak, iman, perbuatan, kepercayaan, dan akal, akal. betul. Iya kan? Gini loh kak, Iya. saya mau nanya tentang kekristenan pada kakak. Boleh? Silakan. Siapa Tuhanmu? Sudah jelas lah Tuhan saya yang sekarang saya sembah, yang sekarang ada di kayu salib. Coba Yesus saya mau, Kristus. iya, Yesus Kristus. Yes. Yesus. Apa tujuannya disalib? Itu untuk menggenapi nubuatan para nabi-nabi sebelumnya bahwa akan datang juru selamat. Juru selamat itu nanti akan diderah, disiksa, dan akan disalib sebagai bukti pengorbanan untuk umat. Penggenapan. Halo? Putus-putus suaranya, maaf. Kenapa? Putus-putus suaranya, maaf. Iya, Halo? jaringan. Iya, jaringan. Oke. Penggenapan ya, Kak, ya? Iya, nubuatan. Yesus disalib termasuk untuk memutuskan dosa kutuk. Dan dia juga itu apa tuh kayak dosa kutuk. Iya, dosa kutuk dari keturunan. Saya mau nanya itu. Ayo, dijawab. Dan Tuhan Yesus itu toh dia membuka jalan untuk umat manusia menuju ke surga karena Tidak, Tuhan sendiri saya bilang. nanya itu aja. Tanya apa? Yesus Siapa ini? disalib? Siapa yang tanya ini? Yusuf kah? Saya yang tanya, Yusuf. Saya mau nanya, cukup dijawab itu aja. Kayak tadi kakak mau jawab, mau minta jawaban saya yang itu aja. Jadi gini, Yesus disalib itu ada nggak tujuannya untuk memutuskan dosa kutuk dari keturunan? Ayo. Gini, kalau saya mau jelaskan saya mau jelaskan ke Yusuf ini bukan cerdas cermat. Pantasan kamu murtad karena kamu tidak pernah mengerti yang itu. Kenapa saya tidak mengerti yang itu? Coba saya mau dengar jawaban yang itu. Itu saja kakak jawab dulu. Kalau dari kamu, coba kamu jawab. Karena kamu yang kasih pertanyaan, pasti kamu sudah dapat jawabannya. Tapi kamu nggak bisa gitu dong, Kak. Bukan. Saya mau dengar dari kamu. Kamu dulu. Kan kamu yang sendiri sudah murtad. Coba, saya mau dengar dari kamu. Apa sebabnya, Kak? Coba kamu. Nggak bisa, Kak. Karena kakak kalau nanya, saya jawab. Saya nanya, kakak jawab. Nggak bisa langsung gitu. Itu nggak fair. Nggak gitu konsepnya. Halo? Oke, lagi searching mungkin dia. Masa searching? Enggak lah. Iya, jadi tidak lah. Saya pikir begini. Coba. Bingung saya, Pak, kalau kayak gini. Ayo, kenapa mau bingung? Memang begini. Kalau kita kalau kita bicara tentang akal ya, akal ini kan karena memang di dalam konteks akal itu memang terbatas. Betul, saya setuju terbatas. Tapi akal itu pasti bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. At least paling tidak itulah. Kalau misalnya begini, semua ndak bisa pakai akal gitu. Kalau gitu makan tikus aja. Iya kan? Atau makan tai aja. Itu pasti kita bilang enggak lah. Kalau misalnya Allah memberikan kita kemampuan memilah-milih makanan yang benar, apalagi Tuhan kan? Kan seperti itu. Sederhananya seperti itu. Jadi kita ini bicara dalam konteks mau sholat dulu, Pak. Boleh, Pak? Oke, boleh. Boleh. Ini mau sama saya nih, dialog ini. Ya, cerita-cerita tuh tadi kan siapa Yusuf tanya. Maksudnya Yusuf silakan sholat dulu gantian ya. Yusuf tanya. Katanya Yesus datang itu, ini aja ya kesimpulannya. Yesus itu datang untuk menghilangkan dosa. Saya baru ngomong ini, jangan usah kesimpulan. Bukan, maksudnya tadi dari pertanyaannya Yusuf. Iya. Tadi pertanyaannya Yusuf, dia kan tanya, jadi saya ambil ini, saya garis besarnya pertanyaannya. Yesus itu datang untuk menghilangkan atau memutuskan dosa kutuk. Ya saya jawab, iya, sudah pasti. Karena jelas kedatangannya Yesus itu untuk menghapus dosa-dosa manusia. Sampai dia dikorbankan di kayu salib, nyawanya itu dikorbankan ya untuk menghapus dosa-dosa dunia, ya termasuk dosa kutuk itu sendiri. Ya, kalau saya mau kasih pertanyaan yang seperti Zakir Naik aja. Ada tidak pernyataan yang jelas dari Yesus dia Tuhan? Loh, ada lah. Yang jelas ya.
Yohanes Bukan 14. Coba. Yohanes 14 itu apa bunyinya? 14-nya, yang ayat 14 Yohanes. Iya, apa Bu? Disebut saja, disebut. Apa katanya di sini? Mulai hari ini berdoalah dan memintalah dalam namaku. Sudah jelas kan kalau kita berdoa kita pasti berdoa kepada Tuhan. Masa lewat perantara lagi? Yesus bukan perantara. Yesus itu Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita mau meminta, ya kita meminta lewat Tuhan. Kita dikasih, ya dikasih lewat tangan Tuhan. Ya Yesus itu Coba, sendiri Tuhan itu. Yohanes 14 ayat berapa? 14. Ayat 14. 14. Iya, apa yang dia katakan situ? Mulai hari ini berdoalah dan memintalah dalam namaku. Saya baca di Dalam sini nama ya. siapa? Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Iya. Yang Maksudnya, cuma mengabulkan doa itu kan baca Tuhan. barusan dengan yang tadi sepertinya beda. Tunggu ya, saya buka, saya punya Alkitab juga Ustaz. Iya, iya. Halo. Halo, iya ini. Ya, Ini sabar ya. baca. Ya. Ini eantis aiteo ego en ho onoma ego poieu. Iya. Iya, itu mulai hari ini berdoalah. Nggak ada memintalah kata dalam mulai namaku. hari ini. Kalau Yohanes 14 itu nggak ada kata mulai hari ini. 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tapi kamu lupa ayat selanjutnya di situ. Iya. Ya. Itu ada ini kalau di Alkitab iya memang. Iya, kamu lupa kan ayat selanjutnya. Iya, begitu itu yang saya katakan ambigu. Jadi ambil satu ayat. Ayat berikutnya dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa. Mana? Aku itu di ayat 13 dan apa juga yang Itu kamu di ayat minta dalam sebelahnya, nama Bapa, di ayat 16. nama Bapakku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ya, iya kan? Jadi Yesus yang katanya di mana kamu meminta kepada dia akan minta lagi kepada Bapaknya. Oh. Enggak ada Yohanes tertulis 14 seperti ayat 16. itu kok. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, baca Yohanes 14 ayat 16 itu. Aku akan minta kepada Bapa. Jadi Yesus kamu minta kepada Yesus nih kan tawasul namanya dalam Ustadz Alwan, coba baca. Minta, itu saja. Jadi ini ambigu. Ustadz Alwan bukan ambigu, tapi Ustadz Alwan yang melewati. Itu kan kalau kita baca Alkitab. Ini deh, kan saya baca ayat 16. Satu perikop. Iya, saya pegang Alkitab. Jadi saya baca satu perikop malah. Jadi ketika kita berdalil dengan satu ayat bahwa Yesus itu Tuhan karena dia menyuruh meminta kepadaku kan, berarti minta kepada Yesus. Tapi kamu lupa baca ayat selanjutnya di ayat ke-16, Yesus akan minta kepada Bapa. Ustadz Alwan bisa tolong dibacakan saya yang ayat 16-nya, di situ judul perikopnya saja, Yesus menjanjikan penghibur. Iya, itu ayatnya berlanjut kan. Enggak dong. Kalau baca Alkitab itu satu perikop Ustadz Alwan. Sekarang saya tanya, yang memberikan perikop itu siapa? Kenapa? Yang memberikan perikop itu siapa? Perikop itu sudah jelas lah. Perikop itu bagian dari Bible atau tidak? Sudah jelas. Kalau Ustadz Alwan tanya tentang Alkitab, ya jelas itu sama. Itu dia bagian dari Bible itu sendiri, perikop itu. Tapi kan begini, iya dong. Pak iya kan? Bukan sayang sekali, Pak Ustadz aja yang nggak mau mengerti. Kalau Pak Ustadz kalau kita belajar ya, kalau kita belajar deh ya. Bahkan kata Markus ya,
atau kata Lukas atau according to itu enggak ada di dalam Bible, itu tambahan, enggak ada itu. Apalagi perikop. Jadi jangan bayangkan perikop itu di ada tiba-tiba gitu. Oh, jadi Yohanes nulis perikopnya gitu? Maksudnya gitu? Enggak. Gini, kalau kita baca kan perikop Pak Ustadz. Tadi kan yang di ayat 14-14-nya itu kan rumah Bapa, judul perikopnya. Perikop itu hanya untuk membantumu memahami. Tapi ketika saya bicara tadi, kamu baca ayat 14, terus saya suruh lanjutkan ke ayat 16. Memang betul. Itu Memang membantah betul. pernyataan kamu bahwasanya, oh saya menjadikan Yesus Tuhan. Kan itu kamu katakan pernyataan yang jelas dari itu kan, Yesus kan? Gini loh, Kalau Ustadz Alwan, itu kan bagian dari Alkitab. Kalau Yesus itu benar-benar mengatakan dia Tuhan, ya, kan maka Pak dia Ustadz tidak Alwan di akan situ minta baca lagi yang 16. Iya, ayat lanjutannya kan. Itu kalau kita baca satu kontekstual, itu kita baca menyeluruh. Begitu cara memahami satu nas. Pak Ustadz ini apa tuh pakai cocok apa ya? Cocokologi gitu. Iya, cocok logi. Ini kan lihat ya. Tapi saya lihat begini. Oke, saya anggap kamu memang nggak terlalu paham Bible. Kalau Quran lah, mumpung kan kamu pernah Muslim. Gini. Kalau saya tanya sedikit tentang Islam, ya, saya ingin Pak tahu. Ustadz, sekarang gini ya, kalau Pak Ustadz sampai paham Bible, nggak mungkin Pak Ustadz dipanggil Pak Ustadz, harusnya Pak Ustadz dipanggilnya pendeta. Oh, tidak gitu juga, tidak juga. Assalamualaikum. Iya, karena saya menguasai dua-duanya, jadi wajar kalau saya dipanggil Ustadz karena saya menguasai Quran. Kalau saya dipanggil pendeta, tadi katanya Pak Ustadz bilang tidak boleh jumawa, nggak boleh tinggi hati. Sekarang Pak Ustadz sendiri yang bilang, Pak Ustadz itu tinggi hati ya kalau panggil Ustadz ini. Lah iyalah, Pak Ustadz tinggi hati lah. Saya tidak mau mengerti apa penjelasannya saya, Pak Ustadz. Pak Ustadz dengar dulu. Tadi Pak Ustadz kan bacakan saya yang 16 yang judul perikopnya Yesus menjanjikan penghibur. Ya, jadi dia sudah jelas di sini kan. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di sini kan konsep Trinitas. Ya, sekarang kalau kamu baca di ayat 14 itu perikopnya apa? Rumah Bapa. Apakah di situ dijelaskan Yesus Tuhan? Oh, sudah jelas lah. Enggak lah, jadi jangan pakai standar yang masih Kristen loh, Kak. Oh, enggak dong. Kan di situ ditulis rumah Bapa judul perikopnya. Kalau saya bilang Yesus itu apa? Yesus itu adalah Tuhan, sudah jelas karena di dalam situs diceritakan semua tentang Yesus. Di situ kan sudah jelas meminta apapun yang kamu minta, aku akan melakukannya. Yang bisa seperti itu siapa? Iya, dan begini, dan Rasul Paulus, Petrus menegaskan di dalam Kisah Para Rasul bahwa nabinya Pak Ustadz bisa nggak seperti itu? Sebentar. Segala apa yang dilakukan Yesus itu karena segala yang dilakukan Yesus itu karena izin atau apa yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, itu kata Petrus. Jadi kalau misalnya kamu katakan ada pernyataan yang jelas dari Yesus, tapi it's okay lah, maksudnya saya tahu secara keyakinan ya, ini kan motif itu bisa macam-macam. Jadi kalau bilang bisa belang-belang, bisa hitam, bisa putih. Iya, boleh. Orang kan bisa jadi begini, bisa jadi berkata, wah saya betul-betul mempelajari agama. Nyatanya kan tidak, ada karena mungkin uang, pertemanan, ada juga karena jodoh kan, perkawinan, banyak itu faktor-faktor yang menyebabkan orang pindah. Makanya saya kerap kali itu kalau misalnya ada orang yang mengaku tadi faham 20 tahun memahami Quran itu kerap kali saya uji biasanya. Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, saya bukan bilang saya betul-betul saya seperti Pak Ustadz gini hafal 2 kitab. Saya hidup di dalam agama itu 20 tahun. Ya, Christopher kan baru ada bahkan yang 40 tahun, 50 tahun. Iya kan dari tadi saya ditanya Pak Ustadz. Jadi saya jawab, bukan saya menyombongkan diri saya, bukan juga karena motif uang, bukan juga karena motif lain-lain. Mungkin itu ada di Christopher, bisa jadi. Mungkin wanita, bisa jadi. Subhanallah. Di Yusuf. Subhanallah Yusuf. Coba baca ya orang Makassar. Saya itu cuma enggak mau cerita ya. Yusuf ini. Gini loh Pak. Coba saya terangkan dulu. Coba baca Kak. Yohanes 14 ayat 1.
Ya, dibaca coba Yohanes 14 ayat 1 yang rumah Tuhan itu, rumah Bapa itu. Simple aja, gini aja. Saya bacakan kalau kakak nggak bisa. Yohanes 14 ayat 1. Begini ya saya bacakannya. Janganlah Coba gelisah saya dengar hatimu. kamu baca dulu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Kalau kita lihat di sini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada nabiku Muhammad. Saya bisa kontak kayak gitu nggak? Cocok. Ya. Ini Oke. cocok-cocokan Jadi aja. saya mau nanya tentang Kristen kakak. Kristen itu apa? Pengikut Yesus lah. Pengikut Pengikut Yesus. Kristus lah. Oke, Kristus. Yesus agamanya Iyalah. bukan Kristen kan? Bukan lah. Jelas ya. Coba Yesus itu tidak membawa agama. Christopher, saya tanya, Yesus selama ini kok sejauh ini gimana? kok kan pernah di sekolah minggu. Saya tanya, apa itu artinya Kristen? Apa itu pengikut Yesus? Yesus tidak pernah hadir bawa agama. Betul. Emang tidak pernah? Yes. Iya. Ya, oke, saya tanya Kak. Yohanes 14 ayat 14. Coba dibacakan sekali lagi, saya pengen dengar. 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di sini kan yang berbicara Yesus. Oke, sekarang baca dari ayat 12. 12 ya. Tunggu ya. Mana itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang akan aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Itu ya, sebab aku pergi kepada Bapa. Terus kenapa? Sebab aku pergi kepada Bapa. Ya. Semua manusia yang hidup ini pergi kepada siapa? Kepada Bapa, ke Padang Masyar lah. Astagfirullahaladzim. Kita bercanda-bercanda ya. Masih ada. Bercanda ya. Jangan ini ya dibawa hati bercanda siang-siang. Saya melihat masih ada sisi kepositifan dalam Islam. Ya. Memang begini. Lambat laun saya pikir begini. Lambat laun itu kan orang akan berpikir juga ya. Orang akan bakal mati kan. Hati itu kan mana yang tahu. Artinya boleh jadi kan kita tidak ada yang tahu ini akhir daripada kehidupan kita. Makanya dalam memandang orang itu kita tidak bisa underestimate ya. Boleh jadi yang murtad ini tiba-tiba masuk Islam lagi kan, wallahu alam bisa, kita tidak tahu. Saya juga doakan juga Christopher, mudah-mudahan Christopher cepat sadar ya dari komanya dan cepat kembali lagi. Amin. Jadi hidayah itu milik Allah gitu. Yesus itu tidak bisa memberikan hidayah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Pak Ustadz menghujat. Menghujat. Tidaklah. Pak Ustadz, saya bilang ya, kalau Pak Ustadz sekarang ini, kalau mau ke rumahnya Bapak tidak bisa langsung. Bapak Ustadz dengan Christopher alias Yusuf ini harus dulu ke Padang Masyar ya, menunggu. Habis itu lewati jembatan Siratal Mustaqim, banyak step-stepnya. Jadi itu saya mau nanya satu lagi, boleh nggak? Jangan banyak-banyak, nanti swasta pulang saya dimarahi. Satu saja lagi. Iya, apa? Keadilan di surgamu itu keadilan seperti apa? Yang jelas bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak, saya nanya itu aja, cukup jawab yang jelas. Apakah orang yang suka membunuh disatukan dengan pendeta? Apakah orang yang suka membunuh disatukan dengan Tuhanmu? Itu aja dijawab. Oke, itu aja dijawab. Iya sudah pasti tidak lah. Oke. Masa disatukan? Dalilnya ada nggak? Ada nggak dalilnya tidak disatukan nanti? Ada lah. Coba. Iya. Kalau kamu, saya tidak mau terlalu dalam. Sekarang saya tanya kamu. Enggak, saya mau jawaban dari kakak. Saya nggak mau terlalu dalam. Saya cuma main-main datang ke sini. Jangan kamu berdebat sama saya. Saya cuma mau tanya karena saya tahu ada kamu. Karena saya pernah dari Kristen, Kak. Saya bukan berdebat. Untuk apa saya berdebat? Iya, coba kamu dulu. Coba saya mau dengar kamu punya pengetahuan. Tidak. Saya mau dengar jawaban itu aja dulu, Kak. Gimana sih? Baru nanti saya jawab. Tanya dari kakak. Apa? Coba. Kenapa?
saya pikir begini Dek Yusuf, kita tidak bisa terlalu berharap juga karena dia juga kan baru masuk Kristen juga di sana. Jadi sebenarnya saya baru. Saya bukan enggak, Yusuf yang baru belum 1 tahun. pengetahuannya juga masih sedikit. Kayak tadi kan. Jadi kakak udah melampaui saya dalam belajar Kristen ya kak ya. Selamat ya kak ya. Ya kalau Iya, saya juga selamat ya untuk Yusuf ya. Christopher alias Yusuf. Saya belum pernah melampaui dibilang itu guru saya, tidak. Karena orang baru masuk Islam itu, dia saja tidak bisa jadi imam. Kalau orang yang baru masuk Kristen, dia langsung jadi pendeta. Ih, siapa bilang? Buktinya ada. Saya kalau saya mau contoh tidak pernah ke pesantren, tidak pernah memang mendalami Islam, cuma ikut debat tapi dipanggil Ustadz. Loh, ada? Saya mau nanya itu di mana? Di dalam ada, enggak usah saya sebutkan. Apakah benar usah, ada orang yang baru masuk Islam yang jelas bisa sih. Langsung jadi imam, Pak? Apakah benar itu seperti itu, Pak? Sulit karena orang harus pintar ngaji dulu. Ini Yusuf ini sekarang masih Iqro 1 ini. Saya ngajarin. Iqro 1 kita sudah berapa minggu ini? 2. Imam kan kalau diislamkan Pak Ustadz. 3 minggu ya. Saya sabar-saran. Jadi begini. Alif, ba, ta, sa, jim. Alhamdulillah, Allah, Masya Allah. Jadi memang begini ya, kalau kita bicara hidayah Allah itu, memang Rasulullah saja tidak bisa berikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu itu ya Rasul tidak bisa berikan hidayah kepada siapa. Jadi kalau saya selalu serahkan itu kepada Allah. Pernyataan yang jelas, kita sudahi saja. Ini saya pikir sudah lama, mungkin ada yang mau masuk. Bahwasanya ciri daripada orang yang masuk ke dalam Islam yang Allah janjikan ya, bahwa ketika ada yang meninggalkan agama Allah ini, ya Allah katakan Allah akan gantikan dengan generasi Al-Maidah, generasi yang lain. Ya, generasi yang bagaimana? Yuhibbunahu wa yuhibbunahum. Allah cinta mereka dan dia mencintai Allah. La yakhafuna laumata laim. Dia tidak peduli dengan celaan daripada orang pencela. Ya, saya pikir makanya ya standar-standar saja. Kalau kayak istrinya swasta ini murtad, ya sudahlah, murtad tidak ada rasa berat juga di hati kita. Pak Ustadz itu ada sambungannya kan? Pak Ustadz itu ada sambungannya kan? Kalau tidak berbuat dosa, Allah akan menggantikan dengan generasi yang lain. Bukan itu. Jelaskan, jangan tertawa. Saya kan orang dari luar, tidak paham. Saya bertanya dengan Pak Ustadz. Iya. Iya, pokoknya salah lah begitu. Oke, sekarang cukup saja diskusinya. Terima kasih yang penting sudah masuk. Iya. Nanti salam saja sama swasta. Kita kasih. Jangan saya mau sampaikan salam, nanti saya dimarahi saya pakai akunnya. Oh iya. Karena dilarang ya Kak untuk ngomongin atau mempelajari Islam lagi ya Kak ya. Bukan, tidak lah. Ngomong-ngomong enak kah tinggal di Makassar? Alhamdulillah. Kamu Yusuf di mana di Makassar? Pesantren ya? Sudah nanti kita lanjutkan lagi ini. Ada uni ini, maaf, ada uni Rifa. Sebentar saya masuk saja. Terima kasih ya istrinya swasta ya. Habis namanya enggak kita sebut. Silakan ini yang lain dinaikkan dulu. Ada uni Rifa, sebentar saya naikkan. Ya satu-satu aja karena waktu kita tidak banyak. Jadi di sesi di sesi arena ini sesinya memang untuk non muslim semuanya, makanya kita angkat satu-satu biar tidak terlalu ramai gitu. Unirifa coba tadi ada kayaknya Unirifa itu mau masuk, kita persilakan dulu Unirifa atau siapa lagi, satu-satu aja dulu. Ya ikhwani fillah, pertama kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau kita bicara tentang hakikat daripada beragama sambil kita nunggu dinaikkan ini, hakikat beragama itu memang hak daripada setiap orang. Dalam Islam itu dikatakan lakum dinukum waliyadin, ya, untukmu agamamu, untukku agamaku. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, ya. Orang mau murtad, ya, kalau misalnya dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman monggo silahkan,
Wa man syaa falyakfur, siapa yang mau kafir ya silahkan. Ya itu pilihan ya, qad tabayyana rusdi minal ghai. Ya kebenaran itu sudah jelas juga gitu. Nah, tugas kita ini tidak untuk membuat orang dapat hidayah. Ya. Kenapa? Karena hidayah itu mutlak milik Allah, absolut. Ya, kita mau ngomong apa sama orang itu kalau memang nggak dapat hidayah nggak bisa. Mau pandai-pandainya kita menyampaikan siang malam, kalau memang nggak dapat hidayah nggak dapat. Yang bisa kita lakukan itu apa? Menyampaikan. Innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Tugas kita tuh muzakkir, menyampaikan ini loh. Ya. Kalau menyembah manusia begini, ya. Kalau kita pakai akal sederhana, menyembah manusia itu tidak mungkin. Nah, itu kita sampaikan saja dengan dalil-dalil dan hujah-hujah yang jelas. Kalau masalah hidayah itu milik Allah ya, bukan milik kita. Muter di situ aja Pak, saya rasa. Iya, betul. Ada yang ada di live chat itu kan private chat, ada yang mau nanya? Enggak ada. Bang Zuma di mana, Bang Zuma? Sebentar saya lihat. Ini katanya Abah dalam perjalanan. Oh, Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau sampaikan di sini, insya Allah di Yayasan MMCI itu ada mu'allaf nanti, kurang apa ya, janda ya, anaknya 3, itu ada 1 yang kakinya lagi sakit, tidak bekerja, dan insya Allah kita dari MMCI akan terus concern dengan masalah-masalah yang tujuan kita ya. Tujuan kita membuat yayasan ini tidak lain dan tidak bukan untuk berkhidmat ya, untuk membantu saudara-saudara kita itu tadi ya. Jadi di sini ada yayasan yang dibentuk, diketuai oleh Bang Zuma, ada nomor rekeningnya di situ. Kalaulah misalnya ada rezeki berlebih yang antum akhwat ya, ukhti dan ikhwan sekalian miliki, bisa mungkin disalurkan ke situ ya. Mungkin ada zakat malnya ya, dibersihkan zakat malnya, ada hak di situ kan orang-orang 8 asnaf itu ya, al-fuqara wal masakin, orang miskin, orang fakir, al-gharimin, orang yang dililit utang, kemudian ada mu'allaf juga. Nah, salurkan di situ biar apa? Biar bisa kita bantu sebanyak-banyaknya saudara-saudara kita yang memang dalam kondisi membutuhkan. Khusus yang janda ini ditinggal suaminya masih non-muslim, harus rela berjibaku sendiri ya, kadang jadi tukang cuci. Ini Dek Yusuf ke rumahnya kemarin Dek ya? Iya, Masya Allah, betul sekali. Beliau itu dari Manado, Masya Allah. Saya benar-benar merinding dengar ceritanya. Bagaimana dia menempuh dan bertahan istiqomah di dalam Islam. Bayangkan saja dia dari Manado ke sini 5 hari naik bis, Masya Allah. Benar-benar saya merinding di situ. Iya, 5 hari. Ya? Iya, subhanallah. Benar-benar membuat hati saya, aduh ya Allah, jangan ada sempat di hati ini kata-kata, aduh cobaanku berat banget sih, padahal ada yang lebih. Gitu. Masya Allah, benar-benar saya ambil satu petik pelajaran dari situ, dan itu tertanam dan tertancap, langsung jadi teguran buat saya. Ya, itu namanya sifat qanaah. Jadi sifat qanaah itu kata Al-Imam Syafi'i mengatakan, kalaulah di dalam dirimu itu ada sifat qanaah, maka kamu adalah raja di atas segala raja. Sifat qanaah itu sifat rasa cukup. Ada ulama menafsirkan begini, kamu memandang orang itu selalu memandang ke bawah. Jadi jangan kita selalu mendongak ke atas. Kalau mendongak ke atas kan kita lihat banyak orang yang kaya. Jadi hati kita tuh, aduh saya gimana ya, saya gimana. Tapi kalau kita lihat orang yang susah, yang lebih susah dari kita itu Masya Allah banyak sekali. Nah, salah satunya yang didatangi sama Adek Yusuf kemarin ini. Jadi ya itulah Dek. Maksudnya ya ada juga itu fitnah tadi itu, apakah karena harta? saya jadi ingin menangis ini kalau Dek Yusuf itu Gimana Pak? Bapak tahu sendiri gimana saya keadaannya di sini. Apabila karena harta, mungkin saya udah kaya sejak saya pertama kali mualaf gitu Pak ya. Yang lucu juga itu apa ya? Kalau kemarin kita berdua ini, saya dan Yusuf ini makan bakso itu di pinggir apa itu? Pinggir kanal. modal kita cuman itu saja, kita tidak punya apa-apa. Kalau saya sudah kaya, saya nggak mungkin ajak Bapak makan bakso di pinggir kanal, sih sudah ajak ke restoran Pak.
Tapi La haula. Allah menurut kita untuk menjadi orang yang sukses, orang kaya. Jadi Iya, mungkin ini hanya seperti itu saja dulu dalam proses ya Pak ya. amin, amin. Mudah-mudahan kita kaya dan kita kaya dalam artian bisa berkhidmat juga untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Jadi ini ada di sini ada nomor rekening kalau teman-teman yang berjalan ini dananya ini 100% insya Allah untuk umat ya. Ini semua dipakai untuk umat. Ya, ini sudah 2 jam lebih nih, Dek. Nggak ada lagi Tadi ya. katanya Uni Rifa mau datang, mau join, cuman sempet lost kontak ini dia. Terus ada yang di live di backstage mungkin yang belum naik dinaikkan lagi, mungkin satu atau dua terus kita cukupi ya. Atau gimana Pak? Nggak apa-apa, mungkin ada satu dulu karena ada saya lihat di sini katanya aku mau tanya boleh nggak? Rian, astagfirullah. Oke, untuk Rian coba masuk lagi. Oh, keluar ya? Iya, keluar. Tadi nggak sengaja saya pencet karena mungkin Uni Rifa tadi mau masuk, jadi saya close dulu orang-orang yang ada di backstage. Oke. Ya sudah kalau full ya berarti ya di live chat ya. Oke. Assalamualaikum Bang Rian. Assalamualaikum Bang Rian. Assalamualaikum. Aku mau tanya nih. Coba kalian buka hadis ini Bukhari ini 3505. Tolong bisa jelasin nggak? Ini non muslim ini. Mungkin perkenalkan dulu namanya siapa, dari mana? Ya, namaku Rihan dari Pekanbaru Riau. Oh, dari Riau. Ya, makanya gini aku mau sedikit ini ya. Sedikit seperti apa? Seperti orang Melayu ya. Ya. Gini aku mau tanya hadis Sahih Bukhari 3505 itu apa maksudnya ya? Coba bisa di screen. Halo? Iya. Mungkin Adek, karena saya bukan admin ya. Adek. Oh iya, maaf. Jadi hadis Bukhari 35 ya. 05. Aku nggak bisa gimana cara anunya nih? Ya, berarti Dek Rian ini non muslim ya? Iya, tolong bacakan ya. Katolik atau Protestan? Protestan. Oh, Protestan. Iya. Kita aslinya bertanya. Melayu ya? Hah? Tadi hadis Bukhari 35 ya? Iya, aslinya Riau. Pekanbaru Riau. Bagaimana? Ya, yang ini bukan 05. Karena saya kan belum sampai ilmunya ke sini, coba saya tanya Pak Alwan dulu ya. Yang ini bukan Pak ya? Sebentar ya. Iya, ini yang masalahnya yang kendalikan ini De Yusuf ya, dia yang tidak ini bukan, terlalu. Saya bukan adminnya. Bukan. Oh iya, coba. Coba dibacakan aja, Dek, karena ini kurang tahu Yusufnya nih. Dia admin di situ, dia yang di situ, jadi saya bukan saya. Disebut saja apa isinya. Apa yang mau ditanyakan gitu soal hadis itu. 3505. Mana teman? Disatukan Dek, disatukan coba. Oh, disatukan Pak ya? Ya, coba gitu ya. Nah. Ini sebenarnya agak sulit kalau pakai referensi nomor-nomor gini, karena setiap penerbit itu nomornya lain-lain. Nah ini ya, Taman Rumah-Rumah Ansar ya, betul ya? Sebelumnya pernah baca buku hadis atau dapat dari mana? Dari CP mungkin? Enggak, pernah baca. Tar. Jadi punya buku. Nanti masuk lagi. Sebentar. Aku nggak bisa lihat di HP ku nih, gimana caranya? Ya mungkin nggak ketemu hadisnya nih. Jadi memang begini ya. Herdi juga itu kayak gitu, Herdi. Jadi buku-buku hadis itu kayak dia nyatat kemarin kan. Bisa ditutup lagi deh aja screen-nya. Kayaknya kita sudahi saja karena sudah 2,5 jam ini. Udah letih juga. Ya, lihat-lihat sih katanya si Rian ini
dari Kalimantan dia berbohong atau gimana dari live comment sih. Oh, Masya Allah, Allah malam. ya, ya itu diri mereka. Dan kita tidak seperti itu. Oke, saya close ini ya hadisnya ya. Ya, close aja, close. Ya, saya kasih ini aja penutup sebelum kita closing. Jadi kadang-kadang itu kayak si Herdi yang tipikal misalnya ketika dia mencoba untuk menyerang Quran atau hadis atau Islam lah bahasanya, langsung dia bilang gini, ada di hadis Bukhari nomor ini, ada di hadis Tirmizi nomor ini. Jadi seperti itu gitu, seolah-olah kita ini Muslim itu menguasai seluruh daripada hadis-hadis yang banyak seperti itu ya. Saya sanksi gitu. Apalagi kalau yang bicara itu orang Kristen, makanya pastilah dia punya referensi yang diambil mungkin dari website atau dari YouTube, dari orang-orang yang memang apologet Kristen lah, biasanya seperti itu. Cuman yang jadi lucu tuh kadang-kadang gini, ketika mereka mengutip itu, mereka itu tidak tahu apa yang dikutipnya gitu. Mereka tidak tahu tentang misalnya riwayat yang lain, mereka tidak tahu tentang posisi hadisnya itu sahih apa tidak. Jadi kalau misalnya itu bisa dijadikan sebagai senjata untuk menyerang aja, itu dia diambil semua. Ya sama dengan saya katakan tadi, kalau kita bicara buku hadis, bicara nomornya aja ya, nomor ya. Itu kalau cuma berdasarkan nomor, itu kadang-kadang kita jadi tidak dapat nomornya. Kenapa? Karena setiap penerbit itu nomornya beda-beda. Ini harus teman-teman tahu ini. Misalnya Imam Bukhari, kalau penerbitnya Darul Falah, misalnya, ini contoh aja, nomornya mungkin posisinya beda, karena penyusunan babnya beda. Nah, kalau di penerbit yang lain bisa juga beda. Nah, cuman kalau kita tanya misalnya kayak, mohon maaf ini agak ribut, kalau kita tanya misalnya mereka, nomor hadisnya yang menerbitkan siapa, buku penerbit apa, mereka nggak tahu gitu. Yang lucu kan waktu Herdi juga seperti itu, juga saya tanya HR itu apa, HR aja ya nggak tahu. Jadi ya itu sulitnya diskusi, dialog. Ada seperti dialog dua narasumber, dikatakan begini, yang repot itu yang satunya baca, yang satunya nggak baca, itu nggak bakal ketemu itu. Kayak kita ada 2 orang ini kan, saya dengan Yusuf ini. Yusuf belum baca semuanya gitu, tapi dapat sumber berita gini. Ke sayanya itu kita jadi kayak nggak bisa sefrekuensi. Ya, dijelasin juga mentok-mentok aja seperti itu. Itu saja mungkin dari saya, Dek. Kalau dari Ade gimana? Kesimpulan mungkin sebelum kita tutup. Masya Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Itu sih dari saya. Itu kayak kata-katanya yang mu'allaf yang di Iya, betul sekali. Itu sebenarnya kata-katanya yang membuat saya tergugah sekali. Itu artinya saya langsung, iya benar, harus menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena kalau kita mulai tanpa Allah, aduh, Allah malah. Nah, itulah dari situlah kata-kata itu tercipta. Serahkan semua kepada Allah. Iya. Ya, bismillah, itu saja mungkin dari kami, teman-teman yang menyaksikan ini. Kami mohon maaf kalau ada silap kata dan salah ucap. Kalau ada kekurangan itu datangnya dari kami berdua, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahumma tsabbit qulubana, ya Allah tetapkanlah hati-hati kami ini, semoga kita menjadi orang yang istiqomah di dalam agamanya. Semoga kita diberikan husnul khatimah lah, kira-kira seperti itu. Ya, begitu saja, Dek. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa di subscribe ya channelnya dari Makassar Mualaf Center Indonesia ini, karena ada video-video yang akan diupdate. Insya Allah setiap hari akan diupdate. Ada juga kesaksian satu mualaf yang dari Manado, tidak diperhatikan keluarganya, bahkan dia dibuat sengsara. Masya Allah. Begitu juga dengan info-info atau dakwah-dakwah dari ustadz-ustadz yang kita kenal, dari Ustadz Zuma dan Ustadz Alwan, insya Allah akan ditayangkan juga di Makassar Mualaf Center Indonesia. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.